Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Bersambung, 5 napas. Waktu bagi seseorang untuk mengambil 5 napas, menganggap sekejap mungkin terlalu cepat, tapi itu hanya sedikit lebih lambat daripada kilatan yang menyambar di langit. Entah itu Patriark Naga Lapis Baja, lelaki tua dari klan burung pipit api, atau Master Simo, tak satu pun dari mereka yang percaya bahwa pertempuran bisa berakhir dalam waktu 5 tarikan napas. Bagaimanapun, musuh yang dihadapi Wang Lin adalah Master Simo. Namun, setelah Wang Lin mendengar ini, matanya bersinar terang. Sebelum Gema 1 menghilang, Wang Lin menggerakkan tangannya dan melancarkan kursus penuhnya. Akhir waktu adalah mantra yang dipahami sendiri oleh Master Simo dari pembatasan waktu, mirip dengan waktu mengalir Wang Lin. Sekarang setelah dia menggunakan mantra ini, badai meletus dari batasan waktu. Dunia terbalik hebat di bawah badai ini. Langit menjadi kuning pucat dan nanah mulai bermunculan. Nanah mulai berkumpul dan kemudian pecah, mengeluarkan cairan kuning tua dalam jumlah besar. Seluruh dunia menjadi sunyi. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bumi dan terus menyebar seolah-olah bumi menua dengan cepat. Semua ini terjadi dalam sekejap. Langit dan bumi yang mendekat tiba-tiba runtuh karena mantra ini. Saat dunia runtuh, pusaran yang dibentuk oleh pembatasan waktu menyapu dunia dan menyerang Wang Lin dengan aura destruktif yang tak terbayangkan. Saat ini gaung kata 1 masih kuat. Seluruh budidaya Wang Lin meletus dan cahaya kuat muncul dari tubuhnya. Di matanya, segala sesuatu di dunia memancarkan cahaya dan berkumpul di sekelilingnya membentuk siluet cahaya besar. Perisai cahaya dan bayangan. Ketika badai tiba, perisai bayangan cahaya terbentuk dan mengundangnya. Siluet cahaya besar di sekitar Wang Lin menyala dengan keras dan berkedip-kedip. Ketika diucapkan, itu menyebabkan aliran waktu pada Wang Lin meningkat beberapa kali lipat. Jika itu orang lain, akan sangat sulit bagi mereka untuk menolak mantra berdasarkan waktu ini. Namun, Wang Lin juga memahami mantra waktunya sendiri, itu adalah mantra kedua yang dia ciptakan dalam hidupnya, waktu mengalir. Saat tiba-tiba dia tiba, Wang Lin membayangkan tangannya. Dunia bergemuruh dan sebuah pintu batu besar muncul. Pintu batu ini mengeluarkan aura terpencil yang menyatu dengan Wang Lin. Dari kejauhan, Wang Lin tampak berdiri di atas gerbang batu dan dikelilingi oleh kekuatan waktu. Tidak peduli seberapa besar kekacauan yang terjadi di sekitarnya, dia tidak bergerak sama sekali. Hanya rambutnya yang bergerak tertiup angin, memberikan perasaan yang sangat halus. Juga, pada saat ini, perisai cahaya dan bayangan bersinar terang dan kekuatan reflektif mulai terbentuk. Ekspresi Master Simo berubah saat dia mengambil langkah maju tanpa ragu-ragu dan menekan tangannya ke bawah. Dengan tekanan ini, cetakan telapak tangan yang menggemparkan muncul. Itu berisi semua kekuatan yang bisa dia gunakan pada Heaven's Blade kelima dan dipenuhi dengan niat membunuh. Ia segera menembus batas waktu di sekitar perisai cahaya dan bayangan dan berpindah ke sana. Gelombang ombak yang menggelegar ke segala arah dan perisai cahaya dan bayangan runtuh. Namun, saat itu runtuh, Wang Lin meraung dan membentuk yang kedua. Hal ini terulang lagi. Pada saat ini, 3 perisai cahaya dan bayangan muncul. Setelah ketiga kalinya, perisainya runtuh. Namun, saat itu runtuh, itu mencerminkan sebagian besar kekuatan pembatasan waktu dan jejak telapak tangan pada Master Simo yang akan datang. 2. Suara itu menggemuruh sekali lagi. Masih ada 3 napas tersisa. Tak seorang pun yang cukup kuat untuk mengamati pertempuran ini dengan akal ilahi mereka percaya Wang Lin bisa menang dalam 3 napas waktu. Ketika kata 2 bergema, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Saat perisai cahaya dan bayangan runtuh, dia juga terkena dampaknya dan mengeluarkan darah. Namun, dia tertawa keras dan maju ke depan. Saat dia menyerang, Wang Lin melancarkan gerakan pembunuhannya. Dia cepat melampaui imajinasi dan tato guntur muncul di mata penentuannya. Guntur itu memiliki 9 jenis guntur yang menyertainya dan segera membentuk tato guntur raksasa di hadapan Wang Lin. Tato guntur ini sangat menggemparkan. Esensi guntur sangat kuat dan 9 guntur yang menyertainya bergemuruh keras.
Hal ini terutama berlaku untuk 3 guntur terakhir yang menyertainya, G-Thunder, Brooklyn Thunder, dan Deving Thunder. Petir ketiga ini meletus dengan kekuatan yang besar, menyebabkan tato petir bersinar terang. Dalam sekejap, ular perak yang tak terhitung banyaknya muncul di langit. Mereka mengisi keterampilan mereka dan mulai berkumpul menuju tato guntur. Tato guntur ini sangat menggemparkan, dan ketika muncul, Wang Lin mendorongnya ke depan. Ia meluncurkan serangannya pada Master Simo seperti cara ia menyerang gerbang Void. Tato guntur memenuhi langit dan menyerang Master Simo. Ekspresi Tuan Simo serius. Sepanjang perjalanan, dia paling takut dengan mantra petir Wang Lin. Meskipun dia sendiri belum pernah mengalaminya, mengingat upaya Wang Lin untuk mendobrak gerbang Void sudah cukup untuk membuat kulitnya merinding. Pada saat ini, ketika dia melihat tato guntur, dia teringat adegan ketika Wang Lin mencoba mendobrak gerbang Void. Dia pergantian tangan dan batasan waktu melingkupinya. Mari kita lihat apakah gunturmu lebih kuat dari batasan waktuku. Wang Lin bergerak seperti guntur dan mendorong tato guntur. Itu menyerap guntur tak berujung yang muncul dari tidur. Itu seperti sambaran petir surgawi yang abadi dan menimpa Master Simo seperti janji ilahi. Keduanya semakin dekat, dan suara yang terdengar bergema sekali lagi. 3. Saat kata 3 bergema, tubuh Wang Lin menyatu dengan tato guntur, dan mustahil membedakannya. Tato guntur dimulai dengan batasan waktu Master Simo. Gemuruh yang dihasilkan sangat menggemparkan dan menyebar ke segala arah. Di bawah pengaruh kekerasan ini, batasan waktu di sekitar Master Simo bergetar dan runtuh. Di bawah kekuatan guntur yang kuat, pembatasan waktu yang menghancurkan Master Simo. Saat pembatasan waktu menghantamnya, tato guntur mendekat. Semua ini terjadi terlalu cepat. Dalam sekejap, tato petir tercetak di dada. Wajah Tuan Simo menjadi pucat dan dia batuk seteguk darah. Dia tidak bisa menekannya saat dia mundur. Guntur menutupi dada dan suara berderak menggema. Lukanya semakin parah saat dia mundur. Dia tampak ngeri. Meskipun dia sudah sangat memikirkan Wang Lin, dia masih tidak percaya betapa kuatnya guntur itu. Bahkan waktu harus runtuh sebelum guntur itu. Wang Lin juga terkena pembatasan waktu ketika guntur dan pembatasan waktu permulaan. Dalam sekejap, wajahnya menjadi tua dan keriput dan dia menjadi tua. Namun, pada saat berikutnya, vitalitas tak berhenti muncul dari tubuh Wang Lin dan penuaan yang lemah. Dia kembali normal, tapi wajahnya sangat pucat. Jelas sekali bahwa menghadapi avatar langkah ketiga adalah pertarungan yang sangat sulit baginya. Melihat Guru Simo mundur, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan niat membunuh yang mengerikan muncul saat dia mengejar. Namun, pada saat ini, suara itu menggema sekali lagi karena mengantuk. 4. Sebelum suara itu selesai, tawa Wang Lin menyela. Dia menembus langit dengan kecepatan penuh dan mengejar Master Simo yang mundur, lalu dia mengubah tangannya. Sebuah pil emas seukuran kuku muncul dari pukulannya dan ditembakkan ke arah Master Simo dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Itu terlalu cepat, dan dalam sekejap, ia tiba 100 kaki dari Master Simo. Tanpa menunggu pil emas mendekat, Wang Lin berseru tanpa ragu, meledak. Saat dia menderu, suara gemuruh yang menggemparkan surga menggembung. Kedengarannya seperti planet budidaya yang meledak, dan gelombang kejutnya menyebar ke daratan bersama dengan kekuatan penghancur. Tuan Simo terlalu dekat dan dia batuk darah kali lagi. Teror muncul di matanya. Dia tidak mengira Wang Lin memiliki harta karun seperti ini. Saat terkena ledakan pil, dia merasa daging di tubuhnya akan terkoyak dan bahkan tulangnya akan hancur. Jika bukan karena tubuh aslinya berada pada langkah ketiga dan oleh karena itu dia mampu mengumpulkan sejumlah besar sumber daya untuk mencerahkan tubuh yang hampir tak terkalahkan, seorang yang cerdas pasti sudah lama mati. Master Simo telah menyempurnakan avatar ini setelah dia menemukan bahwa dia terlalu lama terjebak pada tahap awal Nirvana Void dan tidak bisa mendapatkan terlalu banyak roh Dao. Dia telah menyempurnakan avatar ini dengan harapan bisa mencapai langkah ketiga dan membantu meningkatkan budidayanya. Saat avatar Master Simo terdorong mundur oleh ledakan, Wang Lin maju membayangkan tangan. Kristal mutasi api-api yang telah dia sempurnakan telah dibuang. Meledak. Wang Lin meraung saat kristal mutasi api berkobar mendekati Master Simo. Saat pil emas meledak, kristal tersebut memulai kehancuran putaran kedua. Semua ini terdengar lama, namun kenyataannya,
semuanya terjadi dalam sekejap. Tidak baik. Patriark Naga Lapis Baja telah memperhatikan pertempuran ini dengan cermat. Saat dia melihat ini, ekspresinya berubah drastis. Riak-riak dari runtuhnya pil emas masih ada dan gemuruh yang menggelegar masih terjadi. Master Simo terluka akibat benturan sebelumnya dan darah mengalir di sudut mulut. Saat ini, ketakutan memenuhi matanya. Dia mundur seperti orang gila dan perasaan kematian menimpa dirinya. Itu seperti tekanan tak terlihat yang ingin menghancurkan seluruh tubuh. Runtuhnya kristal mutasi api berkobar bahkan lebih hebat dari pil keruntuhan naga. Isinya api surgawi dan, di bawah kendali Wang Lin, telah dikompresi berkali-kali lipat. Isinya cukup kuat untuk mengancam penggarap penyakit hawar surga yang kelima. Saat Master Simo yang terluka mundur, gemuruh Wang Lin bergema dan kristal itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya ini menyelamatkan seluruh planet dan mencapai seluruh dunia. Tuan Simo mendengus dan tubuhnya mulai terbakar. Api biru tua ini tidak membakar pakaiannya, melainkan daging dan jiwa asalnya. Jeritannya yang terserap sudah cukup membuat hati siapapun bergetar. Setelah terkena dua serangan langsung Wang Lin, Master Simo terluka parah tetapi tidak mati. Penglihatannya kabur dan dia dipenuhi ketakutan yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Satu-satunya hal yang ada dalam pikiran adalah melarikan diri. Melarikan diri. Melarikan diri. Namun, saat pemikiran ini muncul di pikiran, cahaya darah menyala di dalam api. Pedang yang bisa mengguncang dunia ditembakkan dari cahaya darah ini menuju Master Simo. Pedang ini sangat cepat, tidak mungkin untuk mengikuti dengan mata telanjang, dan bahkan indera ketuhanan pun tidak dapat mengikutinya. Kecepatannya seperti tidak dibatasi oleh hukum surga, dan langsung mendekati Master Simo. Master Simo yang terluka parah tidak bisa mengelak sama sekali saat pedang darah menembus dadanya. Suara letupan bergema di dalam tubuhnya, tapi dia tetap tidak mati. Bagaimanapun juga, avatar Master Simo berada di penyakit hawar. Surga kelima, jadi tidak mudah untuk dibunuh. Wang Lin sepenuhnya siap untuk ini. Pil runtuh naga, kristal mutasi api berkobar, pedang 40 juta sinar energi, dan pada saat kritis, dia bahkan mengeluarkan pedang darah. Dalam waktu singkat, Wang Lin telah meluncurkan semua gerakan pembunuhannya, namun pada akhirnya masih tidak dapat membunuh melalui Heaven's Blade kelima. Namun, untuk melukainya sampai tingkat ini, Wang Lin bisa menjadi terkenal baik di alam dalam maupun luar. Bagaimanapun, dia baru menyelesaikan satu esensi. Jika dia menyelesaikan esensi kedua, ketiga, keempat, dan kelima, bahkan jika Wang Lin belum membuka gerbang Void saat itu, dia bisa melawan kontrol langkah ketiga. Melihat Tuan Simo masih belum mati, ekspresi Wang Lin menjadi muram. Dia mengangkat jari-jarinya ke langit dan hendak mengejarnya dengan mantra. Namun, pada saat ini, suara dariku terdengar bergema sekali lagi. Bagaimana tanah jatuhku bisa menjadi tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Saat kata-kata itu bergema, Master Simo telah melarikan diri ke cakrawala dan dia akan menghilang dengan riak-riak yang menyebar di sekelilingnya. Pada saat ini, langit mulai terdistorsi dan aliran udara yang tak terlihat membentuk pusaran. Saat sosok Tuan Simo hendak menghilang, sebuah jari keluar dari pusaran dan tanpa ampun menekan Tuan Simo. Jari ini terlalu besar, sepertinya sebesar surga. Itu terbentuk oleh aliran udara dan transparan, tapi masih bisa dibedakan dari langit. Kecepatannya tak terlukiskan saat ia turun dari pusaran air. Seolah-olah itu akan membuat lubang di bumi dan meruntuhkan langit. Tuan Simo menjerit putus asa saat benda itu mendarat di tubuhnya. Dia tidak bisa mengelak atau melarikan diri. Seolah-olah kekuatan yang tak terbayangkan telah muncul di dunia ini dan membekukan segalanya. Bahkan transmisi telah dihentikan. Saat mendekat, Tuan Simo gemetar dan batuk darah. Retakan dalam jumlah besar muncul di dagingnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Akhirnya, tubuhnya hancur berkeping-keping dan jiwanya terkoyak. Angin bertiup dan bau darah menyebar. Itu bertahan lama. Suara dari harapan tidak pernah muncul lagi. Jari itu kembali ke pusaran air dan menghilang tanpa jejak. Sepertinya olah tidak pernah terjadi apa-apa. Planet budidaya benar-benar sunyi. Orang-orang tua dari klan burung pipit api masih menatap dengan tercengang di segala hal. Mereka masih ketakutan dan tidak percaya. Wajah Tuan Muda klan Naga Lapis Baja sangat jelek dan menunjukkan sedikit kepanikan dan penyesalan. Dia dengan gugup mundur dan dengan cepat berdiri di samping ayahnya.
Ayah, ini buruk. Orang ini disukai oleh Kaisar Agung. Kami, ayahnya, Patriark Naga Lapis Baja, murung. Dia menyela sebentar dan dengan muram berkata, apa yang perlu dipikirkan? Mampu melukai dan memaksa avatar budidaya penyakit Hawar Surga kelima Master Simo mundur berarti dia sangat kuat. Ayahmu memang bukan tandingannya, tapi aku adalah tetua Dewan Jatuh dan setia kepada Kaisar Agung, sementara dia hanyalah orang luar. Dia tidak memenuhi persyaratan 5 napas Kaisar Agung, tetapi bahkan jika dia menyelesaikannya, jika dia memprovokasi saya, Kaisar Agung akan tetap membunuh. Dia tidak akan berani membuat kesulitan. Jika saya jadi dia, saya akan segera mencari tempat untuk menyembuhkan. Wang Lin melayang di udara dan menghela napas panjang. Meskipun pertarungannya dengan avatar Master Simo berlangsung singkat, itu penuh dengan bahaya dan dia terluka. Yang membuatnya semakin berhati-hati adalah sikap Kaisar Agung. Meskipun Master Simo terluka parah, bisa membunuh avatar itu dengan satu jari berarti dia jauh lebih kuat dari air Daois. Aku hanya tidak tahu bagaimana dia dibandingkan dengan Dao Master Blue Dream. Juga, dia jelas membantuku. Mata Wang Lin berbinar. Dia harus pergi sekarang. Bagaimanapun, dia terluka dan perlu mencari tempat untuk pulih. Namun, ketika pandangan Wang Lin tertuju pada planet budidaya, matanya menjadi dingin. Tetua ke-9 Dewan Jatuh. Kamu berani membantu Tuan Simo, jadi kamu adalah musuhku. Tetua ke-9. Saya ingin melihat apa inti dari Kaisar Agung. Wang Lin jarang memprovokasi orang lain, tetapi begitu seseorang memprovokasi dia jarang melepaskannya. Dia mendengus dingin dan bergerak seperti meteor menuju lokasi klan Naga Lapis Baja. Dia sangat cepat saat dia bergerak seperti seberkas cahaya melintasi langit dan menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar. Ekspresi semua kultivator yang menonton berubah drastis. Setelah menyaksikan pertarungan Wang Lin dan Master Simo, tidak ada yang berani menghentikannya. Wajah Tuan Muda klan Naga Lapis Baja menjadi pucat pasi saat dia tanpa sadar berjalan mundur beberapa langkah dan berseru, "Ayah, dia." Patriark Naga Lapis Baja merasakan jantungnya berdebar kencang dan dengan getir memikirkan bagaimana dia berasumsi Wang Lin tidak akan mencari masalah setelah pertarungannya. Meskipun dia terkejut, ketika dia memikirkan tentang luka yang diderita Wang Lin, dia mengungkapkan ekspresi galak. Semua penggarap langkah kedua dari klan Naga Lapis Baja, hentikan siapapun memasuki klan. Saat suara perkasa bergema, lebih dari 10 kultivator langkah kedua terbang untuk menghentikan Wang Lin. Namun, pada saat ini, dunia bergemuruh dan meteor yang terbuat dari guntur tiba. Wang Lin tiba di hadapan klan Naga Lapis Baja. Saat para penggarap itu terbang ke udara, Wang Lin tanpa ampun menekan. Enyahlah. Suara dinginnya sangat menggetarkan, dan saat tangannya menekan, sebuah telapak tangan raksasa muncul. Itu menabrak klan Naga Lapis Baja. Ketika para penggarap langkah kedua dari klan Naga Lapis Baja menyentuh jejak telapak tangan, mereka segera batuk darah. Mereka dibuang, dan tubuh fisik mereka bertiga langsung roboh. Mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Jejak telapak tangan itu mendarat di bumi dan seluruh daratan klan Naga Lapis Baja segera runtuh. Sebuah klan kecil yang berani bersekongkol melawanku. Kamu sedang mendekati kematian. Wang Lin tertawa saat dia turun. Pandangannya tertuju pada duo ayah dan anak dari klan Naga Lapis Baja. Patriark Naga Lapis Baja sangat ketakutan. Dia tidak menyangka Wang Lin masih sekuat itu setelah terluka. Dia tidak percaya diri untuk menolak telapak tangan itu sekarang. Ekspresi Wang Lin dingin ketika dia menunjuk ke langit dan guntur mulai berkumpul. Ekspresi Patriark Naga Lapis Baja berubah drastis. Dia meraihnya dan segera mundur sambil berteriak, "Kamu berani membunuhku. Saya tetua ke-9 dari Dewan Jatuh. Saya ditunjuk oleh Kaisar Agung sendiri. Jika kamu melukai sehelai rambutku saja, Kaisar Agung akan mencabik-cabikmu." Tepat pada saat ini, seberkas pedang energi mendekat dari Cakrawala. Sinar energi pedang ini sangat mengejutkan saat melintasi langit dan mendekati lokasi ini. Ketika Patriark Naga Lapis Baja melihat sinar cahaya ini, ketakutan di matanya menghilang dan digantikan dengan ekstasi. Utusan Kaisar Agung. Haha, utusannya telah datang. Orang luar sepertimu berani memprovokasiku, penatua yang jatuh. Kamu mati. Tidak hanya Patriark Naga Lapis Baja yang bahagia, tetapi putranya juga santai dan menunjukkan ekspresi gembira.
Wang Lin mengangkat kepalanya. Dia tidak terburu-buru menyerang tetapi dengan dingin mendongak. Seorang pria parubaya mengenakan pakaian merah keluar dari pedang energi pancaran. Dia tidak mengeluarkan aura seorang aktivis, bahkan Wang Lin tidak mendeteksi apapun. Jelas sekali dia telah mengembangkan mantra yang sangat kuat untuk memikirkannya. Tetua ke-9 Dewan Jatuh menyambut utusan. Kaisar Agung, sejak Tuan Utusan datang, mohon bantuannya. Patriark Naga Lapis Baja menjadi hormat dan memegang tangan. Putranya juga menjadi penuh hormat. Ekspresi pria parubaya itu dingin dan dia menyesuaikan tangannya. Sebuah batu giok merah muncul di genggamannya. Sesuai keputusan Kaisar Agung, Patriark Naga Lapis Baja gemetar dan semakin menundukkan kepalanya dengan hormat. Patriark Naga Lapis Baja dicabut statusnya sebagai tetua ke-9 dan harus segera meminum pil ini. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, dia menukar lengan bajunya dan sebuah pil hitam terbang menuju Patriark Naga Lapis Baja. Tubuh Patriark Naga Lapis Baja bergetar dan wajahnya menjadi pasi. Dia berpura-pura sambil menatap pil hitam di depannya. Racun, pil racun kehidupan. Ini. Ekspresi pria parubaya itu tetap netral dan dia perlahan berkata, ada beberapa orang yang tidak dapat kamu provokasi dan lawan, jadi kamu harus membayar harganya. Ketika dia selesai, dia langsung menatap Wang Lin. Ekspresinya tidak lagi dingin. Dia tersenyum dan dengan penuh rasa hormat pada tangannya. Bawahan menyapa Kaisar Muda. Kaisar Muda. Ketika Patriark Naga Lapis Baja mendengarnya, rasanya seperti ada palu yang menghantam dadanya. Wajahnya pucat saat dia melihat Wang Lin, dan menyenangkan serta kepahitan memenuhi matanya. Dia bukan satu-satunya. Tuan Muda Klan Naga Lapis Baja di tempatnya juga pucat. Pikirannya bergetar dan dia memikirkannya karena ketidakpercayaan. Mata Wang Lin berbinar, ekspresinya tidak berubah dan membekukan dinginnya melewati pembawa pesan itu. Kaisar Muda, utusan itu masih memiliki senyum hormat di wajahnya dan dengan cepat berkata, Kaisar Agung telah memberikan perintah kepada Tanah Jatuh. Kamu sekarang adalah Kaisar Muda yang ditunjuk oleh Kaisar Agung dan berada di atas 13 tetua yang jatuh. Ekspresi Wang Lin tetap netral dan dia tidak berbicara. Pada saat ini, Patriark Naga Lapis Baja memegang pil itu dan melihatnya dengan getir. Setelah merenung dalam diam untuk waktu yang lama, dia berkata kepada utusan itu, Utusan. Tuhan, mungkin engkau mengampuni nyawa anakku. Senyuman di wajah pembawa pesan itu menghilang. Ekspresinya menjadi dingin sekali lagi dan dia perlahan berkata, saya di sini hanya untuk mengantarkan pil dan menyampaikan pesan Kaisar Agung. Nasib orang lain tidak ada secara keseluruhan denganku. Mata Patriark Naga Lapis Baja dipenuhi dengan keputusasaan saat dia melihat ke arah putra ini, yang masih terkejut. Dia memandang Wang Lin dengan rasa hormat dan kepahitan saat dia berbisik, Muda. Kaisar Muda, ini adalah kesalahanku karena menyinggungmu, jadi tolong biarkan putraku pergi. Saya memikul semua tanggung jawab. Kaisar Muda, kasihanilah. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraih putranya. Tuan muda itu terkejut dan segera mengeluarkan yang tertidur. Ayahnya memegangi tubuhnya dan mempertahankan energi asal ke dalamnya. Gemuruh menggelegar bergema saat semua meridiannya hancur bersama dengan jiwa asalnya, sebagiannya telah terbuang sia-sia dan dia kembali menjadi manusia fana. Rasa sakit yang luar biasa datang dari tubuh muda Tuan Klan Naga Lapis Baja. Dia batuk darah dan wajahnya. Dunia di sekelilingnya terdistorsi ketika semua kekuatan keluar dari tubuhnya dan dia pingsan karena rasa sakit yang luar biasa. Patriark Naga Lapis Baja berlutut dan dengan getir memohon, Tuan Kaisar Muda, putra saya telah kehilangan pemukulnya dan tidak dapat lagi memuji. Dia tidak akan menjadi ancaman bagi Kaisar Muda. Saya mohon Kaisar Muda untuk mengasihani dan membiarkan dia hidup. Wang Lin diam-diam merenung sebentar dan kemudian mengangguk. Wajah leluhur Naga Lapis Baja menunjukkan tanda terima kasih dan dia membayangkan tangan untuk dengan aman menyingkirkan anak-anak yang tidak sadarkan diri. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan menelan pil itu tanpa ragu-ragu. Pil itu langsung meleleh di mulut dan berubah menjadi api hitam yang mengalir ke tubuhnya. Api hitam ini mengeluarkan perasaan setan dan mulai membakar tubuhnya seperti orang gila, bahkan jiwa asalnya pun terbakar. Dari luar, tubuh Patriark Naga Lapis Baja berubah menjadi merah sebelum api hitam keluar dari pori-pori tubuhnya. Dia menjadi bola api hitam, dan setelah apinya menghilang,
tidak ada yang tersisa. Ini, api apa ini? Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut. Seluruh planet budidaya menginginkannya. Banyak orang melihat pemandangan ini dan mereka gemetar. Kaisar Agung seperti dewa di sini, dan tidak ada yang berani menantang perintahnya. Orang-orang dari klan naga lapis baja semuanya dipenuhi rasa takut dan mereka menundukkan kepala. Penggarap penyakit hawar surga keempat di alam batin bisa menjadi puncak, dan bahkan di alam luar dia bisa menjadi pemimpin dalam klan besar. Tapi di tanah jatuh ini, seseorang akan menelan pil racun dan mati tanpa ragu-ragu. Ini hanya menunjukkan betapa kuatnya Kaisar Agung. Alasan dia mengirim pil ini ke Patriark Naga Lapis Baja adalah untuk menunjukkan meyakinkan dan secara tidak langsung memberiku peringatan. Kematian Patriark Naga Lapis Baja berarti masalah ini telah selesai. Pria parubaya itu tersenyum dan berharap tangannya ke arah Wang Lin. Klan Naga Lapis Baja tidak bisa dibiarkan tanpa pemimpin. Saya meminta Kaisar Muda untuk menunjuk pemimpin baru. Mata Wang Lin berbinar, tapi ekspresinya tidak berubah. Tangannya secara acak menunjuk ke arah seorang pemuda di panggung Nirvana Skrier di jarak jauh dan dia berkata, kalau begitu, orang ini. Pemuda itu masih cemas karena kematian sang patriark dan perkataan utusan itu. Dia tercengang ketika Wang Lin menunjuk ke arahnya, tapi kemudian dia seperti orang yang berubah dari terbakar di neraka menjadi naik ke surga. Perubahan ini terlalu drastis, sehingga dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia tidak memiliki tingkat budidaya tertinggi di klan naga lapis baja. Jika tidak ada kecelakaan dalam hidupnya, dia tidak akan pernah menjadi patriark dan paling banyak akan menjadi seorang tua. Namun, saat ini, setelah ditunjuk oleh Wang Lin, gelombang besar terjadi di kalangan pemuda. Tubuhnya gemetar dan matanya dipenuhi ekstasi. Dia dengan bersemangat bangkit, maju tegak, dan dengan penuh rasa hormat pada tangannya. Terima kasih, Kaisar Muda. Mulai sekarang, klan naga lapis baja akan mengikuti semua perintah Kaisar Muda, bahkan jika Anda meminta kehancuran klan Muda. Wang Lin mengulurkan tangannya dan menyela kata-katanya. Dia perlahan berkata, bawalah semua pil keruntuhan naga, kristal mutasi api berkobar, dan boneka-bonekamu. Saya ingin semuanya. Pemuda itu dengan cepat mengangguk. Lupakan hanya meminta harta karun ini. Bahkan jika Wang Lin menginginkan jiwa asal anggota klan naga lapis baja, dia tidak akan ragu untuk mendapatkannya secara pribadi. Menjadi patriark klan naga lapis baja adalah suatu keberuntungan besar bagi pemuda ini. Saat ini, dia sudah melupakan kematian patriark sebelumnya. Dia tenggelam dalam kegembiraannya sendiri dan ingin mencium Wang Lin. Pria parubaya itu memegang tangannya ke arah Wang Lin dan tersenyum. Kaisar Muda, saya harus kembali dan melapor kepada Kaisar Agung. Dengan itu, dia memegang tangannya, mengeluarkan sebuah batu giok, dan dengan penuh hormat menyerahkannya kepada Wang Lin. Tuan Kaisar Muda, Kaisar Agung memberikan token giok ini kepada Anda. Ini mewakili identitas Anda. Itu sama dengan Kaisar Agung yang turun sendiri. Tidak ada yang berani memanfaatkanmu di tanah jatuh. Kaisar Agung juga mengatakan kamu harus datang ke seleksi penatua jatuh dalam 3 bulan. Setelah utusan itu menyerahkan token itu, dia menggenggam tangannya dan menghilang di kejauhan. Wang Lin mengangkat token giok itu dan dengan hati-hati melihatnya. Token giok terbuat dari bahan yang sangat umum dan hanya ada tulisan Kaisar di atasnya. Kata itu selesai dalam satu pukulan dan mengeluarkan aura kuno, tapi jelas ada kekuatan aneh yang datang dari kata itu. Di luar tanah jatuh, di sistem bintang kuno. Ketika avatar Master Simo mati, jauh di dalam ruang spasial tempat Master Simo berada, tubuh aslinya membuka matanya. Saat matanya terbuka, cahaya terang bersinar seperti kilatan petir yang tersebar luas. Gemuruh menggelegar bergema seolah-olah seluruhnya akan runtuh. Ada aura kekerasan yang keluar dari tubuhnya. Ini membentuk badai yang menyebar dengan cepat. Pakaian Tuan Simo menari-nari dan rambut panjangnya melambai. Matanya suram, dan cahaya dari matanya perlahan menghilang. Yang tersisa hanyalah sikap dingin dan niat membunuh. Kematian avatarnya tidak banyak mempengaruhi budidayanya. Dia telah menyempurnakan avatar itu untuk membantu menerobos ketika budidayanya menjadi stagnan. Namun, kematian avatarnya telah menghancurkan rencana yang telah ia kerjakan sejak lama. Akibatnya, itu sama saja dengan menghancurkan usahanya selama bertahun-tahun. Kaisar Agung Negeri jatuh. Tuan Simo menggerogoti giginya, ekspresi galak.
Ada juga kekuatan Guntur Junior. Selain esensi petir, dia juga memiliki sedikit esensi api. Juga, bagaimana dia tahu namaku dari masa lalu? Mungkinkah dia berasal dari alam batin? Mata Tuan Simo berbinar saat dia mengangkat tangannya dan merobeknya. Kekosongan itu bergemuruh hebat dan sebuah celah terbuka. Master Simo berdiri dan berjalan ke depan dengan tangan kanannya ditekan ke bawah. Dia berseru, kuku kekosongan Dewa Tujuh Warna, muncul. Cahaya 7 warna keluar dari celah itu. Cahayanya sangat kuat, dan saat muncul, mencapai seluruh area, menyebabkan seluruh danau terselubung dalam cahaya 7 warna. Paku 7 warna terbang keluar dari celah dan melayang di sekitar Master Simo. Sesaat kemudian, total 29 paku 7 warna melayang di sekelilingnya seperti cincin. Pada saat ini, cahaya 7 warna begitu kuat sehingga mustahil untuk melihatnya, hanya cahaya 7 warna. Paku kekosongan Dewa 7 warna dari penguasa yang dapat membunuh pembudidaya langkah ketiga. Aku bukan tandingan Kaisar Agung, tapi jika Dewan Kedaulatan mengumpulkan semua penggarap langkah ketiga, kita seharusnya bisa membunuh orang itu. Semuanya akan tergantung pada keputusan Dewan Kedaulatan. Tuan Simo mencocokkan tangan dan paku 7 warna itu menghilang. Dia kemudian mengambil satu langkah ke depan dan menghilang tanpa jejak. Ada sekelompok petani yang bergerak melalui tanah jatuh. Terdapat hampir 1000 petani dengan tingkat budidaya yang berbeda-beda. Di pusatnya, ada sekitar 10 penggarap langkah kedua di sekitar satu orang. Orang ini mengenakan pakaian yang indah dan sudah tua. Penampilannya biasa saja, tapi ekspresinya sangat suram. Lord Grid, planet klan Kalajengking kegelapan tidak jauh di depan. Kami menemukan bahwa mayat Kalajengking 10.000 tahun yang Anda cari kemungkinan besar ada di sana. Orang tua di tengah tampak sombong dan mengangguk. Dia dengan bangga berkata, bagus sekali. Jika ini ternyata benar, kalian semua akan mendapat manfaatnya. Setelah dia berbicara, para penggarap di sekitarnya semuanya mengungkapkan kegembiraan. Jika orang lain mengucapkan kata-kata itu, mereka tidak akan begitu senang, namun orang yang mengucapkannya adalah keserakahan. Selama bertahun-tahun, siapa yang tidak mengenal keserakahan? Keserakahan tidak akan pernah pergi kemanapun tanpa harta. Kata-kata ini telah diberdayakan berkali-kali oleh para lemah. Dia juga tidak pernah membuat janji palsu. Adapun keserakahan, sebagian besar orang di tanah jatuh tahu bahwa dia memiliki asal-muasal yang misterius. Tidak ada yang tahu kapan dia muncul di tanah jatuh, dan tingkat budidayanya tidak begitu istimewa, hanya Nirvana Skrier. Namun, orang ini berulang kali membuat penampilan yang mengejutkan. Pil dan harta karun yang akan dia keluarkan mengalami gelombang demi gelombang di tanah jatuh. Meskipun tingkat budidaya keserakahan tidak tinggi, dia sangat licin. Menambahkan mantra aneh dan harta karunnya yang kuat, dia selalu bisa melindungi dirinya sendiri. Bahkan orang dengan tingkat improvisasi lebih tinggi darinya pun merasa sulit untuk menangkapnya. Secara khusus, orang ini pandai melarikan diri dan memiliki mantra yang dapat meningkatkan kecepatannya 97 kali lipat, sehingga mustahil bagi pembudidaya biasa untuk mengejar ketinggalan. Keserakahan juga sangat berhati-hati dan sering kali tidak ragu untuk melarikan diri. Akibatnya, ia jarang menghadapi bahaya. Seiring berjalannya waktu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tingkat budidaya keserakahan terus meningkat dan entah bagaimana dia telah mencapai tahap pembersih nirwana. Kemudian mantranya menjadi semakin misterius. Dia perlahan-lahan menarik perhatian para penggarap kuat di beberapa klan. Mereka menjadi serakah dan mengejar keserakahan. Banyak yang berpikir bahwa keserakahan pasti akan mati, tapi kemudian keserakahan tiba-tiba mengeluarkan banyak harta yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Setiap harta karun memiliki kekuatan yang menggetarkan surga. 3 penggarap Nirvana Saterer yang mengejar keserakah terluka ketika mereka tertangkap basah olehnya. Salah satu dari mereka bahkan menyebar. 2 sisanya melarikan diri dengan luka serius. Hal ini memicu gelombang besar di tanah jatuh, sungguh sulit dipercaya. Budidaya pembersih nirwana belum mati di bawah kejaran 3 pembudidaya penghancur nirwana dan bahkan membunuh satu dari mereka. Nama keserakahan melanda tanah jatuh seperti badai, namun, sama halnya, klan melibatkan penghancur nirwana yang telah meninggal juga sangat marah. Meskipun klan ini tidak memiliki tetua jatuh, klan ini masih sangat kuat. Untuk membunuh keserakahan, klan tersebut telah mengirimkan seorang penggarap penyakit hawar surga yang pertama.
Seorang penggarap penyakit hawar surga yang pertama membunuh orang penggarap pembersih nirwana bagaikan seekor harimau yang menginjak-injak seekor semut. Masalah ini memicu, dan ketika semua orang yakin keserakahan akan hancur, keajaiban lain terjadi. Keserakahan mengambil harta karun. Ada banyak rumor tentang harta karun ini di kemudian hari. Kebanyakan rumor mengatakan bahwa harta karun ini adalah patung yang rusak. Saat patung itu muncul, seluruh tanah jatuh bergemuruh dan awan memenuhi wilayah bintang. Raungan yang sepertinya datang dari zaman kuno sedang melanda, dan penggarap penyakit hawar surga yang pertama langsung mati karena harta karun ini. Kekuatan destruktif itu telah mengguncang seluruh penggarap penyakit hawar surga di tanah jatuh. Kekuatan itu cukup untuk menghancurkan bahkan para penggarap penyakit hawar surga ketiga. Bahkan para penggarap penyakit hawar surga keempat pun harus bersusah payah agar tetap tidak terluka. Namun, tidak ada yang tahu apakah keserakahan memiliki harta yang lebih kuat selain yang satu ini. Bagaimanapun, keserakahan memiliki harta yang tak ada habisnya. Harta karun ini sudah melampaui imajinasi semua orang. Namun, mungkinkah ada harta karun yang bisa langsung membunuh penghancur nirwana dan para penggarap penyakit hawar surga? Setelah pertempuran ini, keserakahan menjadi terkenal. Rumor mengatakan bahwa Kaisar Agung menjadi tertarik dan mencari keserakahan. Keserakahan mengambil kesempatan ini untuk menyerahkan harta karun, dan Kaisar Agung memberikan pil untuk membantu meningkatkan budidayanya. Beberapa tahun kemudian, setelah keserakahan muncul kembali di hadapan semua orang, dia berada di tahap pertengahan penghancur nirwana. Kemunculannya kembali menarik perhatian banyak penggarap di penyakit hawar surga keempat. Secara rahasia, penggarap penyakit hawar surga keempat menginginkan harta karun keserakahan dan menyerangnya secara diam-diam. Namun pada akhirnya ia terluka parah dan terpaksa mundur. Pada akhirnya, tidak ada lagi yang berani berkomplot melawannya. Rumor keserakahan yang memiliki banyak harta menyebar. Selain mantra dan harta karun, keserakahan juga memiliki kemampuan lain. Dimanapun dia muncul, akan ada harta surgawi. Bahkan jika itu adalah planet yang ditinggalkan, dia akan dapat menemukan harta karun yang menggemparkan surga. Karena itulah ungkapan, keserakahan tidak akan pernah hilang tanpa harta, mulai menyebar. Selain mantra dan harta karun keserakahan, dia juga memiliki kekhasan lain. Setiap kali seseorang membuat reaksi aneh di sekitarnya, mereka akan menerima balasannya. Ini karena mantra di tubuhnya. Keserakahan ini mengembangkan mantra yang tidak diketahui, dan kemanapun dia pergi, bau busuk akan bertahan lama. Pada saat ini, 10 petani di sekitar keserakahan juga mencium bau busuk yang hampir tidak terpecahkan. Namun, mereka tidak berani mengungkapkannya dan tetap menghormatinya. Mereka bergerak sangat cepat dan segera melihat planet tempat klan Kalajengking Hitam berada. Mata keserakahan berbinar saat dia menatap planet budidaya di pengintaian. Ada kegembiraan di matanya. Saat itu, dia hampir mati untuk mencapai alam luar dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk mencapai pencapaiannya saat ini. Dia sekarang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan dia bahkan telah memperoleh harta karun baru. Bahkan ada beberapa harta karun yang hampir dia dapatkan dengan mengorbankan nyawanya, dan itu sangat kuat. Saat ini, dia bukanlah orang yang sama seperti dulu. Jika dia kembali ke alam batin, statusnya akan sangat tinggi. Namun, dia tidak bisa bersemangat, karena bau busuk di tubuhnya seperti bayangan di hatinya. Dia tidak bisa mencium baunya lagi, tapi setiap kali dia melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya, itu sudah cukup membuatnya gila. Dia memikirkan banyak cara untuk menghilangkan bau busuk ini, tetapi bau ini ada di jiwa asalnya dan menyatu dengan jiwa asalnya. Apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa menghilangkan baunya. Rasa sakit ini menyiksanya hingga saat ini. Hal ini membuat kebenciannya terhadap Olsir, Wang Lin, dan Moongazar Serpan mencapai puncaknya. Olsir, jika bukan karena kalian semua yang memaksaku pergi ke Alheaven, aku tidak akan berakhir dalam kondisi yang tertidur. Ada juga Moongazar itu. Orang tua ini bersumpah aku akan mencabik-cabiknya. Yang paling penting adalah Wang Lin. Orang itu adalah musuhku. Dia merampas semua hartaku, tungku transmisiku, naga petir kunoku, lukisan gunung dan sungaiku, jiwa gunungku. Semua harta yang kukumpulkan selama puluhan ribu tahun diambil olehnya. Setiap kali keserakahan memikirkan hal ini, dia merasakan jantungnya sakit.
Selain kebenciannya terhadap Wang Lin, ada bayangan besar di hatinya. Setelah bertemu Wang Lin beberapa kali, dia merasa sangat takut padanya. Ketakutan ini menjadi ketakutan seiring berjalannya waktu. Meskipun tingkat peningkatannya meningkat, ketakutan ini tidak hilang, tetapi menjadi semakin kuat. Dia sendiri tidak tahu logikanya, tetapi setiap kali dia memikirkan Wang Lin, pikirannya akan bergetar. Musuh seumur hidup. Di planet Suzaku, manik penentang surga yang kuinginkan diambil olehnya. Di negeri roh iblis, tingkat penetrasiku jelas lebih tinggi, tetapi pada akhirnya, dia menghidupkan naga petir kunoku. Naga petirku, itu telah menemaniku sejak kecil, dan jika aku masih memilikinya, aku bisa menyatu dengannya untuk menjadi seorang yang menguasai petir. Kemudian saya dipaksa oleh Olsir dan mereka pergi ke Alheaven untuk mencari Wang Lin. Kemudian, setelah menderita di tangan ular Moongazar, saya bertemu Wang Lin. Dia mengambil tungkuku, lukisan gunung dan sungaiku, segala sesuatu di sekitarnya. Kemudian, saat saya hendak melarikan diri dari ular Moongazar, dia menghentikan saya dan saya hampir mati karena luka serius. Namun, untungnya, surga tidak buta dan saya akhirnya lolos. Saya berhasil mendarat di planet budidaya. Keserakahan mengingat masa lalunya, dan pertemuannya dengan Wang Lin sangat menyakitkan. Dia telah mencari harta karun sepanjang hidupnya, tetapi hanya ketika menghadapi Wang Lin dia kehilangan semua hartanya dan hampir mati. Ini adalah mimpi buruk yang tidak bisa dia lupakan. Sekarang saya memiliki lebih banyak harta dan tingkat keparahan saya jauh lebih tinggi. Hartaku bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Saya tidak percaya Anda bisa keluar dari alam batin dan datang ke tanah jatuh ini untuk mencuri harta saya. Jika ini benar-benar terjadi, maka kamu, Wang Lin, benar-benar musuh bebuyutanku. Keserakahan mencibir. Dia tidak menyangka pemikiran ini bisa menjadi nyata. Dalam penampilannya, hal itu sama sekali tidak mungkin. Klan Cloud Escape ini memiliki harta karun yang bisa menghilangkan mantra di tubuhku. Namun, saya tidak bisa mengambilnya, saya hanya tinggal di klan sampai saya cukup mempelajarinya. Lalu aku bisa pergi kemanapun aku mau. Dunia ini besar, jadi saya pasti tidak akan bertemu dengannya lagi. Sekarang aku telah memahami 80% harta karun itu dan hanya membutuhkan mayat Kalajengking kuno yang legendaris dari klan Kalajengking ke-8, aku 90% yakin bisa menghilangkan mantra ini. Ketika keserakahan memikirkan hal ini, dia merasa sedih memikirkan semua yang telah dia hadapi sejauh ini. Harta karunku dari masa lalu. Dia benar-benar musuh bebuyutanku. Kecuali lelaki tua ini berada di alam luar, sekarang tidak mungkin aku akan bertemu dengannya. Kalau tidak, aku takut semua hartaku akan diambil olehnya lagi. Ketakutan keserakahan terhadap Wang Lin lahir dari mimpi buruk yang dia hadapi. Meskipun tingkat pemikirannya lebih tinggi saat ini, dia masih belum bisa menghilangkan rasa takutnya terhadap Wang Lin. Sama seperti seekor burung yang hampir terbunuh oleh anak panah namun selamat menjadi lebih kuat, dan bahkan menjadi penguasa di antara burung, luka dari masa lalu itu akan selamanya tersimpan dalam pikiran. Ia akan gemetar hanya karena mendengar suara busur. Ini adalah celah di hati daunnya. Kecuali keserakahan bisa membunuh Wang Lin sendiri untuk menghancurkan mimpi buruk ini, dia akan selamanya menjadi burung yang ketakutan. Wang Lin dengan cepat terbang melintasi angkasa. Dia meninggalkan klan naga lapis baja setelah mengambil banyak harta yang telah mereka kumpulkan. Ada sejumlah besar pil keruntuhan naga dan kristal mutasi api berkobar di ruang penyimpanannya. Bonekanya juga banyak, yang memiliki tingkat tertinggi berada di penyakit hawar surga yang pertama. Ini semua adalah tabungan klan naga lapis baja, dan semuanya diberikan kepada Wang Lin oleh Patriark baru. Saat terbang, Wang Lin menyala. Dia telah berpikir, selama pertarungannya melawan Master Simo, Kaisar Agung yang misterius tiba-tiba muncul dan pada akhirnya bahkan dianugerahi gelar Kaisar Muda. Apakah Kaisar Agung itu memiliki hubungan dengan 4 sekte ilahi? Jika ya, siapa dia? Jika tidak, mengapa dia memperlakukanku seperti ini? Juga, yang dia lakukan hanyalah mengirimkan batu giok ini dan tidak menunjukkan niat untuk bertemu denganku. Apa arti di balik ini? Wang Lin mengerutkan kening dan dia terbang semakin cepat. Awalnya dia hanya mengatakan, waktu 5 napas, yang sesuai dengan ekspektasi saya.
Bagaimanapun juga, pertarungan kami kemungkinan besar akan menarik perhatiannya, dan Tuan Simo mengejarku ke sini. Menurut hukum tanah jatuh, dia harus dihukum dan diusir. Namun, Kaisar Agung membunuh avatar Master Simo. Tidak apa-apa jika mengusirnya, tapi membunuh mengungkapkan sikap tertentu. Bagaimanapun juga, Master Simo menyalakan langkah ketiga. Kaisar Agung membunuh avatarnya sebagai pesan kepada Dewan Kedaulatan. Jelas Kaisar Agung berubah pikiran. Rencana awalnya hanya menonton dari samping, namun pada akhirnya dia terlibat secara pribadi. Apa yang membuatnya berubah pikiran? Wang Lin berpikir lebih jauh sebelum dia tiba-tiba berhenti. Dia memikirkan satu kemungkinan. Saya memiliki 5 esensi di tubuh saya, dan Kaisar Agung memiliki kekuatan yang hebat, jadi dia mungkin telah melihatnya. Atau dia melihat esensi api di dalam kristal api. Jika Kaisar Agung benar-benar terkait dengan 4 sekte ilahi, dia seharusnya dapat mengetahui secara singkat bahwa saya memiliki burung vermilion. Mungkin 2 kemungkinan inilah yang menjadi alasan sebenarnya dia berubah pikiran. Namun, semua ini hanyalah ekonometrik saya sendiri. Saya tidak tahu apakah semua itu benar. Juga, dia menghukum Patriark Naga Lapis Baja dengan mengirimkan utusannya sebagai cara untuk menunjukkan kekuatanku. Pada akhirnya, dia menyuruhku untuk mengikuti seleksi penatua jatuh dalam 3 bulan. Masalah ini aneh. Saya harus pergi dalam 3 bulan dan melihat apa tujuan Kaisar Agung ini. Mata Wang Lin berbinar dan dia memusatkan perhatian pada dirinya. Dia menggunakan spatial bending untuk menuju klan Kalajengking Kegelapan. Kelompok keserakahan bergerak sangat cepat dan dengan cepat mendekati klan Kalajengking Kegelapan. 1000 tabrakan ini terbang melintasi ruang angkasa, menciptakan riak dalam jumlah besar saat mereka mendekati planet klan Kalajengking Kegelapan. Sesaat kemudian, 1000 sinar cahaya menerobos atmosfer planet dan langsung menuju ke bawah. Keserakahan disertai dengan berkumpul, dan dia tampak sombong saat turun. Langit di atas klan Kalajengking Kegelapan berubah warna dan awan pecah. Langit seakan terkoyak saat sinar cahaya menembusnya. Semua ekspresi di planet ini berubah drastis. Mereka memandang ke langit dengan ketakutan di mata mereka. Gemuruh menggelegar datang dari langit, dan bumi bergetar. Sepertinya olah dia tidak mampu menahan tekanan dari semua penggarap yang keluar dari langit. Lokasi baru klan Kalajengking Hitam berada di sekitar gua tempat Wang Lin sebelumnya. Saat ini, Zhong Bigrat sedang berjalan-jalan dengan tangan di belakang punggung dan ekspresi serius saat dia memarahi beberapa anggota klan Kalajengking Hitam. Pria tua bernama Zhang mengikuti di belakang Zhong Bigrat dan tampak penuh hormat, tetapi ada sedikit kepuasan di matanya. Hal ini terutama terjadi ketika dia melihat para menelepon klan Kalajengking Hitam yang memiliki tingkat kerusakan lebih tinggi dan gemetar mendengar omelan Zhong Bigrat. Bukan aku yang ingin memarahimu, tapi lihatlah apa yang telah kalian lakukan beberapa hari terakhir ini. Sudah beberapa hari berlalu, tapi kalian belum menemukan satu pun kentut. Ketika guru kembali, Anda semua harus memikul tanggung jawab sendiri. Huff. Zhong Bigrat mewakili lengan bajunya dan memapar dingin. Mendengus dinginnya menyebabkan wajah anggota klan Kalajengking Kegelapan menjadi pucat. Salah satu dari mereka ragu-ragu sebelum memegang tangan dan berkata, masalah ini. Sebelum dia selesai berbicara, ekspresinya berubah drastis dan dia melihat ke langit. Pada saat ini, setiap anggota klan Kalajengking Kegelapan menatap ke langit. Dengan terkejut, Patriark Kalajengking Kegelapan sedang duduk di lembah di luar gua Wang Lin ketika dia tiba-tiba membuka matanya dengan ngeri dan terbang ke udara. Zhong Bigrat juga dimulai, dan dia melihat ke langit. Wajahnya menjadi pucat dan dipenuhi rasa ngeri. Orang tua bernama Zhang juga tersentak dan tercengang. Riak menutupi langit seolah-olah itu adalah laut, dan gelombang dahsyat pun terjadi. Pedang sinar energi menciptakan lolongan kuat saat mereka mendekat. Suara ini awalnya lemah tetapi segera menjadi sangat menggetarkan. Suara nyaring datang dari 1000 sinar energi pedang dan menggema di seluruh planet. Klan Cloud Escape ingin mencari sesuatu dan meminjam planet ini selama 3 bulan. Klan Kalajengking Gelap, segera berangkat. Ekspresi Patriark Kalajengking Kegelapan sangat berubah dan dia segera berkata, klan pelarian awan, apa rencanamu? Meskipun klan Kalajengking Kegelapanku kecil, mereka masih menjadi anggota Dewan Jatuh. Kalian semua. Namun, sebelum dia selesai berbicara, suara dingin turun dari langit. Bing!
Kata ini dingin dan segera meredam semua suara lainnya. Pada saat yang sama, seseorang keluar dari kelompok 1000 petani. Saat orang ini muncul, budidayanya diaktifkan dan bau busuk keluar dari tubuhnya. Bau busuk ini terlalu kuat, dan ketika menyebar, Patria Kalajengking kegelapan dengan cepat mundur sambil berseru, keserakahan. Bau busuk ini sangat kuat dan bertahan lama. Saat mengelilingi bumi, hal itu menyebabkan sejumlah besar anggota klan Kalajengking Hitam hampir muntah. Budidaya Zong Bikret kurang dan dia tidak mengetahui identitas keserakahan, jadi dia langsung muntah. Muntahnya menyebabkan ekspresi keserakahan menjadi sangat suram. Dia mempertemukan lengan bajunya dan sebuah kipas besar muncul. Kipas itu bersinar dan menyebar ke depan. Gemuruh menggelegar bergema saat bumi bergetar dan gunung-gunung runtuh. Bahkan Gua Wang Lin pun runtuh. Anggota klan Kalajengking kegelapan tidak mampu menahan angin ini dan mengeluarkan darah. Mereka tanpa ampun terlempar ke belakang seperti daun-daun kesepian yang tertiup angin. Patriark Kalajengking kegelapan berjuang keras, namun dia tidak dapat menahannya dan perlahan-lahan didorong mundur. Bumi runtuh dan langit seakan terkoyak. Orang tua bernama Zhang itu batuk darah dan mengalami koma. Dia terlempar jauh dan tidak ada jejaknya yang terlihat. Kekuatan kipas itu mengejutkan semua pembudidaya di sini. Zong Bikret ditahan oleh kekuatan yang kuat dan dibawa langsung ke hadapan keserakahan. Semakin dekat dia dengan keserakahan, semakin kuat bau busuknya. Diserang oleh bau busuk ini membuat ekspresi sangat jelek. Keserakahan menatap Zong Bikret dan perlahan bertanya, "Bau? Tidak bau, tidak bau." Pikiran Zong Bikret bergetar dan dia menahan bau busuk itu. Dia takut orang ini tidak akan mempercayainya, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan berpura-pura mabuk oleh mantranya. Namun, ini seperti menginjak ular, yang menyebabkan dia muntah sekali lagi. Melihat niat membunuh di mata keserakahan, Zong Bikret berjuang untuk berteriak, "Kultivasi tuanku menantang surga. Jika kamu membunuhku, kamu pasti akan mati." Bahkan Patriark Kalajengking kegelapan pun tidak dapat menahan satu pukulan pun dari tuanku. Meskipun tingkat wawasanmu tinggi, kamu bukan tandingannya. Keserakahan mencibir. Pada saat hidup dan mati ini, Zong Bikret mengecewakan semua dan meraung, "Guru pasti sedang dalam perjalanan pulang dan bisa kembali kapan saja. Jika kamu berani menyentuhku, kamu pasti akan mati." Klan Kalajengking kegelapan menjadi budak tuanku karena mereka melukaiku. Kamu akan sama saja. Kultivasinya menantang surga. Jika kamu tidak mengatakan apapun, itu akan baik-baik saja, tetapi sekarang orang tua ini harus melihat betapa kuatnya tuanmu. Karena budak itu menyinggung orang tua ini, maka putaran itu juga bersalah. Siapapun yang memprovokasi keuntungan saya harus mati. Keserakahan pertemuan tangan dan gelombang energi asal memasuki tubuh Zong Bikret. Zong Bikret batuk darah seolah-olah seluruh tubuhnya akan roboh, lalu dia terjatuh tidak jauh. Jika kalian adalah bagian dari klan Kalajengking kegelapan, maka akan sangat merepotkan jika membunuh kalian berdua, tapi karena bukan itu masalahnya, aku benar-benar ingin melihat bagaimana tuanmu akan membunuhku. Keserakahan lengan bajunya dan hembusan angin besar menyapu semua anggota klan Kalajengking kegelapan keluar dari planet ini. Setelah melakukan ini, keserakahan mengkonversi lengan bajunya dan dia dengan arogan berkata kepada klan Cloud Escape, "Kalian semua, teman lelaki tua ini untuk menunggu tuan budak ini. Aku akan membiarkan kalian semua melihat kekuatan harta karunku." Melihat lelaki tua ini menggunakan hartanya seumur hidupmu adalah kekayaan besarmu. Harta karun orang tua ini sangat kuat dan hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Melihat lelaki tua ini membunuh seorang penggarap penyakit hawar surga adalah sesuatu yang kalian semua tidak akan pernah lupakan. Suara keserakahan sangat arogan. Dia membalikkan tangan dan 9 loh batu kuno muncul di hadapannya, menyebabkan langit berubah warna. Dia melambai lagi dan 99 pedang muncul, mengeluarkan energi pedang yang mengerikan. Dengan lambaian lainnya, dia tampak memercikkan lampu hijau. Saat lampu hijau jatuh ke bumi, tanah mulai berguncang dan terbentuklah hutan lebat. Semua ini menyebabkan anggota Cloud Escape Clan menjadi bersemangat. Mereka selalu bermimpi melihat keserakahan menggunakan hartanya. Harta karun Lord Grid terkenal di tanah jatuh. Kami merasa terhormat melihat mereka beraksi dan mungkin dapat memahami sesuatu dari mereka.
Rumor mengatakan bahwa harta karun Lord Greed dapat membunuh para penggarap penyakit hawar surga. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan saya tidak tahu harta karun apa yang memiliki kekuatan menghancurkan bumi seperti ini. Hari ini saya akhirnya bisa melihatnya sendiri. Lord Greed memiliki banyak harta, dan tidak ada yang tahu berapa banyak yang dia miliki. Untuk dapat menyaksikannya secara pribadi, mereka sungguh merupakan suatu keberuntungan. Para penggarap klan Cloud Escape di sekitarnya semuanya bersemangat dan mengangguk setuju. Zong Big Red menatap ke langit, merasa ketakutan. Dia tidak mengetahui identitas keserakahan, tetapi ketika dia melihat para penggarap di sekitarnya, jantungnya jatuh. Keserakahan memiliki ekspresi arogan saat dia menentukan kondisi tangan dan suara getaran yang datang dari hutan di bawahnya. Seolah-olah seluruh hutan menjadi hidup dan berputar. Apa yang muncul di hadapan semua orang membuat mereka bersiap. Hutan besar tiba-tiba berdiri. Hutan apa ini? Itu jelas merupakan makhluk besar yang dibentuk oleh pepohonan. Pohon-pohon besar berkumpul membentuk manusia pohon raksasa yang perlahan berdiri. Pohon manusia ini tingginya puluhan ribu kaki dan mengeluarkan aura yang kuat. Saat ia berdiri, hal itu menyebabkan bumi bergetar hebat. Tubuh keserakahannya berkedip-kedip dan kemudian dia berdiri di atas kepala penjahat. Ekspresinya menjadi semakin arogan. Kemudian suara pecah di hadapannya dan muncullah celah-celah besar. Tungku raksasa perlahan terbang dan melayang di sana. Tungku Kaisar. Ini adalah salah satu harta karun keserakahan, Tungku Kaisar. Saya mendengar bahwa ketika keserakahan masih berada di tahap pembersih nirwana, dia menggunakan harta ini untuk melawan 3 penggarap nirwana penghancur yang mengejarnya. Dia membunuh 1 orang dan melukai 2 orang lagi. Keserakahan kondisi tangan sekali lagi. Dan kabut hitam muncul. Itu akhirnya menyusut menjadi tombak. Tombak ini terbuat dari kabut dan mengeluarkan aura yang kuat dan merusak. Kemunculan semua harta karun ini mengejutkan semua penggarap di sekitarnya, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang keserakahan dengan takjub. Bahkan Zong Big Red mulai panik dan merasakan kepahitan di hatinya. Keserakahan sangat menikmati ini. Ketika dia menerima ini, dia bisa melupakan bau busuk di tubuhnya dan kutukan yang dideritanya dari Wang Lin. Ini hanya sedikit dari sekian banyak harta karun orang tua ini. Aku bahkan belum mengeluarkan harta karunku yang lebih kuat. Orang tua ini memiliki banyak harta, bahkan para penggarap langkah ketiga pun tidak dapat membandingkannya. Kalian semua mendapat kehormatan untuk melihat berapa lama penggarap penyakit hawar surga dapat bertahan di hadapanku. Suara keserakahan yang perkasa menggema dan para penggarap di sekitarnya menjadi lebih bersemangat. Ekspresi Zong Big Red menjadi cetak dan dia berpikir, sudah berakhir. Sudah berakhir. Saya tidak mengira dia memiliki begitu banyak harta, dan semuanya terlihat begitu kuat. Dari ekspresi orang-orang di sekitarnya, dia telah membunuh para penggarap penyakit hawar surga sebelumnya dan sangat terkenal di tanah jatuh. Sudah berakhir, sudah berakhir. Tepat pada saat ini, pengikut di bawah keserakahan tiba-tiba mendongak dan matanya menunjukkan cahaya hijau yang mengerikan. Keserakahan dipenuhi dengan kepuasan saat dia melihat ke langit. Harta karun di sekitarnya bergemuruh keras dan menunjukkan tanda-tanda aktif. Para penggarap di sekitarnya semua memandang ke langit dengan penuh semangat. Mereka sedang menunggu untuk melihat kekuatan harta karun keserakahan. Riak muncul di langit. Ini menjadi pusat pandangan semua orang, lalu sesosok tubuh perlahan muncul. Angka ini agak kabur, tapi perasaan acuh tak acuh memenuhi dunia. Ekspresi keserakahannya sangat arogan, tetapi ketika dia melihat sosok samar-samar itu, tubuhnya bergetar dan pupil matanya mengecil. Pikirannya bergemuruh ketika mulut terbuka lebar dan rasa tidak percaya memenuhi matanya. Dia tanpa sadar mengusap matanya untuk melihat lebih dekat, dan ini menyebabkan ekspresi berubah drastis. Dia tidak pernah bisa menebak bahkan dalam mimpinya untuk melihat sumber ketakutannya. Orang yang telah mencuri harta karunnya dan menjadi mimpi buruknya, Wang Lin. Ini tidak mungkin. Penglihatanku pasti menjadi kabur. Jantung keserakahan bergemuruh dan tubuhnya dipenuhi keringat dingin saat gelombang besar terjadi di dalam hatinya. Seluruh tubuhnya bergetar, dan ketika sosok itu menjadi lebih jelas, keserakahan melihat lagi. Sebuah kilatan dalam pemikiran saat matanya melebar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Mimpi buruknya muncul di ingatannya. Naga petir kuno dicuri, tungku dicuri,
lukisan gunung dan sungai dicuri, jiwa gunung dicuri. Semua kenangan tentang hartanya yang dicuri memenuhi jantung sebelum rasa takut dan mengisi semuanya. Dia, itu dia. Bagaimana dia bisa ada di sini? Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia berada di alam batin, jadi bagaimana dia bisa berada di sini? Musuh, dia musuhku. Dia pasti tahu bahwa aku memiliki satu set harta karun baru dan datang untuk mencuri dariku. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat sosok itu keluar, semua orang dengan bersemangat melihat ke arah keserakahan, mengharapkan dia mengambil harta karun untuk langsung membunuh orang ini. Keserakahan menjerit. Itu menenggelamkan dan menggemparkan dunia. Dia tidak ragu untuk mundur dan mengaktifkan mantra untuk meningkatkan kecepatannya lebih dari 90 kali lipat. Dia bergerak dengan kecepatan lebih cepat daripada yang bisa dilihat oleh mata telanjang atau yang bisa dikunci oleh indera ilahi saat dia melarikan diri. Kecepatan, pelepasannya tidak terbayangkan, seperti burung yang mengejutkan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengumpulkan harta yang telah dia ambil. Ini terlalu mendadak, dan semua penggarap, termasuk Big Red, semuanya tercengang. Ini, mantra macam apa yang digunakan Lord Grid? Dia sungguh cepat, dia menghilang dalam sekejap. Mungkinkah itu semacam pengaturan sebelum mengambil harta karun yang kuat? Teriakannya tadi, seperti ada yang tidak beres. Sepertinya olah dia telah menemukan sesuatu yang menakutkan. Kenapa aku merasa Lord Grid melarikan diri? Ketamakan. Sosok Wang Lin keluar dari dunia, dan dia juga terkejut. Wang Lin tidak pernah mengira dia akan melihat keserakahan di sistem bintang kuno. Dalam ingatannya, keserakahan seharusnya mati bagi ular Moongazar. Saat Wang Lin melihat keserakahan, bahkan dengan ketabahan mentalnya, dia tertegun sejenak. Ketika dia melihat lagi, keserakahan telah melarikan diri tanpa jejak, meninggalkan 1000 petani yang tercengang. Mata Wang Lin berbinar. Mustahil bagi keserakahan untuk menerobos formasi alam tertutup dengan tingkat kerusakannya, namun dia ada di sini sekarang. Kecepatan keserakahannya juga sangat cepat, yang bahkan mengejutkan Wang Lin. Dalam sekejap mata, dia telah melarikan diri dari planet ini dan bahkan tidak punya waktu untuk menyimpan hartanya. Manusia pohon raksasa yang terbentuk di hutan hanya berdiri di sana. Setelah kehilangan kendali keserakahan, ia tidak lagi memiliki kekuatan destruktif. Selain manusia pohon raksasa, ada juga tungku raksasa. Itu memancarkan aura kuno. Seseorang bisa merasakan aura menakutkannya bahkan tanpa terlalu dekat. Di sisi lain juga terdapat tombak yang terbuat dari kabut. Bentuknya belum sepenuhnya, ia berubah dari tombak menjadi kabut dan kemudian menjadi tombak lagi. Kadang-kadang berubah setidaknya 100 kali dalam satu tarikan napas. Masih ada 9 loh batu raksasa yang tampak membentuk formasi. Mereka memancarkan cahaya seperti hantu dan sepertinya membentuk perlindungan yang kuat. Ada juga 99 pedang terbang yang mengelilingi area tersebut. Raungan energi pedang mereka membuatnya tampak seperti naga yang tak terhitung banyaknya di sekitar area tersebut. Menatap Wang Lin menyapu semua harta karun ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan pupil matanya mengecil. Keserakahan ini, aku sudah bertahun-tahun tidak menyadarinya, dan dia telah mendapatkan begitu banyak harta yang luar biasa. Wang Lin bahkan tidak melihat ke 1000 petani sebelum tangannya tanpa ampun meraih ke bawah. Sebuah tangan raksasa menutupi langit dan turun, 99 pedang itu mulai bergetar. Seolah-olah tangan itu mengandung kekuatan magnet yang kuat, dan menyerap 99 pedang. Setelah meraih 99 pedang, Wang Lin membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk energi asal esensi. Energi menyapu 99 pedang seperti angin dan jejak indera ketuhanan keserakahan dengan cepat runtuh. Sementara kesadaran ilahi keserakahan terhapus dari 99 pedang, jauh dari planet budidaya, keserakahan melarikan diri dengan ekspresi panik di wajahnya, dan dia berada dalam kondisi yang tertidur. Ketika dia melihat Wang Lin, tidak ada pikiran di benaknya, dia bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Ketakutan bawah sadarnya terhadap Wang Lin meletus dan dia segera melarikan diri dengan kekuatan penuh. Dia takut jika dia terlalu lambat maka semua hartanya akan diambil satu demi satu oleh Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap. Setelah dia melarikan diri, dia tiba-tiba menjadi sadar. Dia berhenti, dan ekspresi puas. Orang tua ini sekarang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya.
Hartaku juga lebih kuat dari sebelumnya, dan aku bisa melawan para penggarap penyakit hawar surga. Wang Lin itu hanyalah seorang junior, tapi kenapa aku lari? Keserakahan mengatupkan kegelisahan dan mengingat apa yang telah terjadi. Kemarahan tumbuh di jantung. Dia tidak marah pada Wang Lin, tapi pada dirinya sendiri. Orang tua ini tidak akan lari lagi, aku akan membunuh Wang Lin dan membalas dendam. Niat membunuh muncul di mata keserakahan dan dia berbalik, hendak kembali. Namun, pada saat ini, ekspresi berubah drastis. Tubuhnya bergetar dan pupil matanya mengecil. Perasaan ilahi pada 99 pedang telah dihapus dengan paksa. Sialan, pada tingkat kerusakan apa Wang Lin mampu menghapus perasaan ilahiku dengan paksa? Keserakahan berhenti, ekspresi suram seperti air. Dia sekali lagi mengingat mimpi buruk di masa lalu. Pikiran melintas di matanya dan dia sampai ke arah Wang Lin. Namun, dia hanya mengambil 3 langkah sebelum dia berhenti, wajahnya menjadi pucat, dan dia menjadi sangat terkejut. Perasaan ilahi 9 tablet pelindung tulang telah dihapus dengan paksa. Saya menemukan tablet-tablet itu di luar makam misterius itu, dan tidak ada perasaan ilahi yang tercetak di dalamnya selama puluhan ribu tahun. Perasaan ketuhananku sepenuhnya terintegrasi, jadi tidak ada orang biasa yang dapat dengan mudah menghapusnya. Ini, bagaimana dia bisa menghapus perasaan ketuhananku dalam waktu singkat itu? Keserakahan mulai ragu-ragu. Dia merasa budidaya Wang Lin tidak sederhana. Aku benci diriku sendiri karena melarikan diri terlalu cepat. Saya tidak punya waktu untuk memeriksa tingkat budidaya Wang Lin. Namun, bahkan jika dia mengambil loh batu dan pedang terbang, saya masih memiliki tungku kaisar, tombak setan kabut, dan roh kayu pemakaman surga. Dia tidak bisa mengambilnya dalam waktu singkat. Keserakahan memiliki ekspresi ganas saat dia terbang di sepanjang jalan asalnya. Namun, setelah hanya 3 napas waktu, suara letupan menggema di tubuh keserakahan. Dia batuk darah, wajahnya menjadi pucat, dan ekspresinya berubah drastis. Tombak setan kabut telah diambil. Keserakahan sangat menakutkan dan ketakutan meliputi pikiran. Pada saat ini, dia tidak lagi berpikir untuk mencari masalah dengan Wang Lin. Pikiran untuk melarikan diri memenuhi pikiran sekali lagi. Tanpa ragu-ragu, keserakahan berbalik dan melarikan diri ke suasana asing dengan kecepatan lebih dari 90 kali lipat dari kecepatan normalnya. Musuh, musuh. Wang Lin sialan itu adalah musuhku. Kata-kata keserakahan diisi dengan kepahitan, keengganan yang kuat, dan kemarahan, tetapi yang lebih besar lagi adalah perasaan dianiaya. Dia telah melarikan diri dari Moongazar setelah kematian yang hampir pasti dan telah menemukan peluang besar. Dia telah memperoleh harta yang lebih kuat dan berpikir dia bisa menggemparkan dunia. Namun, sebelum dia menikmati kehidupan yang baik ini, dia bertemu Wang Lin lagi. Keserakahan merasakan kesedihan datang dari hatinya dan mengeluarkan suara gemuruh saat dia melarikan diri. Setelah beberapa napas, keserakahan tubuh bergetar dan dia meraung dan batuk darah lagi. Tubuhnya tidak stabil saat dia dengan cepat melarikan diri. Musuh sialan. Dia bahkan mencuri kaisar furnace-ku. Tungku kaisarku. Hati keserakahan tersengat. Seolah-olah ada tangan yang merogoh dadanya dan mengambil sebagian dagingnya. Aku seharusnya tidak mengambil begitu banyak harta sebelum klan Cloud Escape. Seandainya aku hanya mengeluarkan satu atau tidak sama sekali. Keserakahan menyesali apa yang telah dia lakukan saat dia melarikan diri dengan ekspresi pucat. Dia melarikan diri dengan sangat cepat dan segera dia berada jauh dari planet tempat Wang Lin berada. Dia terbang jauh ke tanah jatuh. Di planet klan Kalajengking kegelapan, tangan raksasa Wang Lin menyapu. Setelah mengambil 9 loh batu, tombak kabut, dan tungku besar, teringat pada manusia pohon raksasa di tanah. Harta yang dimiliki keserakahan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hanya 99 kata ini yang jauh lebih kuat dari kata-kata dari alam pembantaian. Selain itu, 9 tablet ini terbuat dari tulang dan mengandung aura yang kuat. Yang lebih penting lagi, tombak kabut memiliki aura iblis kuno. Auranya sangat kuno. Itu mungkin sudah ada selama puluhan ribu tahun, atau bahkan lebih. Untuk tungku, benda ini sama sekali tidak sederhana. Metode keserakahan yang menanamkan akal ilahi di dalamnya sepenuhnya salah. Sama seperti tungku dewa kuno, dia hanya mengendalikan beberapa fungsi permukaan. Benda ini ada di dalamnya dengan iblis kuno.
Meskipun tidak memiliki energi iblis, samar-samar aku bisa merasakan bahwa itu ada yang dilengkapi dengan iblis kuno. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengendalikan tangan raksasa itu untuk meraih manusia pohon yang tercengang yang baru saja berdiri di sana. Saat tangan Wang Lin mendarat di atas si penjahat, terdengar suara gemuruh, namun es pengkhianat tetap tidak terluka. Sebaliknya, tangan yang diciptakan Wang Lin terlempar ke belakang dan energi hijau datang dari si penjahat. Di bawah dampaknya, tangan yang dibentuk oleh Wang Lin terkoyak. Ada kilatan kegembiraan di mata Wang Lin, dia tidak menyangka penjahat itu memiliki kemampuan melindungi seperti itu. Telapak tangan tadi sudah cukup untuk membunuh seorang lintasan penghancur nirwana, namun bukan saja si pengkhianat itu tidak mengalami kerusakan, ia bahkan melakukan serangan balik. Harus dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengendalikan harta karun itu. Jika seseorang mengendalikannya, kekuatan harta karun itu akan meningkat. Sebagian besar hartaku berasal dari keserakahan. Keserakahan sangat merugikan dan dipengaruhi oleh surga. Harta karunnya cukup untuk mengejutkan sebagian besar petani. Wang Lin mengeluarkan seteguk energi asal esensi, dan itu mengelilingi manusia pohon. Kemudian Wang Lin mengusulkan lengan bajunya dan memasukkan iblis itu ke tempat penyimpanannya. Setelah melakukan semua ini, dia melihat 1000 petani yang terkejut dan ketakutan dengan tindakannya. Dia memancarkan dingin dan mengangkat tangan, menampilkan tanda-tanda giok. Adakah di antara kalian yang mengenali ini? Salah satu lelaki tua yang melihat batu giok itu segera gemetar dan rasa tidak percaya memenuhi matanya. Dia melihat lebih dekat sebelum wajahnya berubah pucat, dan dia berseru, "Kaisar Token. Sebelum aku kembali, tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Kalian semua, tunggu di sini." Suara dingin Wang Lin menggema saat dia menunjuk ke arah Zong Big Red yang bersemangat tidak jauh dari sana dan berkata, "Ikuti perintahnya." Setelah meninggalkan perintahnya, Wang Lin menyerbu ke langit. Riak muncul, lalu dia mengambil satu langkah dan menghilang tanpa jejak. Di ruang tanah jatuh, keserakahan berlari dengan gila-gilaan, mengutuk tanpa henti di jalan. Ini adalah satu-satunya cara untuk membuat dirinya merasa lebih baik. Kalau tidak, memikirkan bagaimana hartanya akan diambil oleh orang yang sama lagi, dia akan menjadi gila. Saat dia berlari kencang, riaknya melonjak di hadapan keserakahan. Ketika dia melihat riak itu, ekspresinya berubah drastis dan dia berubah arah tanpa ragu-ragu. Kemudian tangan terulur dan sehelai daun kuning seukuran telapak tangan muncul. Saat daun itu muncul, keserakahan mengambilnya dan melemparkannya ke riak-riak. Satu daun menyegel langit. Daun kuning ini terlihat sangat biasa, tidak ada yang aneh. Namun, saat ia terbang mendekati riak, cahaya kuning yang kuat datang darinya bersama dengan kekuatan penerimaan yang kuat. Dalam sekejap, daun kuning itu tampak membesar berkali-kali lipat dan menutup riaknya. Tidak peduli seberapa keras riak-riak pertarungannya, mereka tidak bisa lepas dari jangkauan. Daun. Setelah Grid membuang daunnya, dia tidak berani melihat hasilnya. Saat dia maju ke depan, ada kilatan cahaya ungu dan 2 awan kabut ungu terbentuk di kakinya. Kabut bergolak, dan tangisan sedih yang samar-samar terdengar. Mereka membentuk 2 bayangan ungu raksasa, masing-masing dengan penampakan iblis kuno. Berdiri di atas 2 iblis, keserakahan bergerak lebih cepat dan menghilang tanpa jejak. Saat dia menghilang, Wang Lin keluar dari riak yang tersegel oleh daun. Ekspresinya muram, dan setelah dia muncul, dia melontarkan pukulan yang mengejutkan dengan daun. Hal ini menciptakan getaran yang menggelegar, menggetarkan surga, tetapi daunnya tidak bergerak sama sekali. Kekuatan pantulan datang darinya menuju Wang Lin. Daun jenis apa ini? Murid Wang Lin menyusut dan dia tidak menolaknya dengan paksa. Sebaliknya, dia menggunakan spatial bending untuk mengitari daun dan terus mengejar keserakahan. Setelah Wang Lin pergi, riak-riak itu perlahan menghilang. Daun itu memancarkan cahaya kuning dan juga menghilang. Keserakahan dengan cepat melarikan diri ke angkasa sementara 2 bayangan iblis itu meraung marah. Saat dia terbang, matanya bersinar dan dia tiba-tiba mengubah lokasi tangan. Daun yang dia buang tadi muncul di hadapannya. Melihat daun itu, keserakahan mengungkapkan sedikit rasa bangga. Daun orang tua ini bisa menyegel langit. Bahkan penggarap penyakit hawar surga yang kelima pun akan mengalami kesulitan untuk melepaskan diri darinya. Saya ragu Wang Lin telah mencapai Heaven's Blade kelima.
Keserakahan menarik daun itu dan dengan cepat mengisi ke kedamaian. Sesaat kemudian, dia mencibir dan mengganti tangannya. Daun itu masuk ke dalam bayangannya di hadapannya. Saat daun itu berhenti, gelombang bergema sekali lagi. Keserakahan telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk mencari tahu kapan Wang Lin akan tiba dan lokasi tepat. Mantra pengungsi orang tua ini adalah yang paling kuat, dan hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Jika bukan karena keterampilan melarikan diri ini, aku pasti sudah membunuh beberapa kali dengan hartaku sendiri. Keserakahan dipadukan dengan dingin dan dengan cepat melarikan diri. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya darah muncul di kejauhan. Sekilas, cahaya darah berada di kejauhan, tapi di saat berikutnya, itu mengisi kekosongan yang tak ada habisnya. Lampu darah langsung menutup. Ekspresi keserakahannya berubah drastis dan dia tidak punya waktu untuk menghindar. Dia hanya melihat cahaya darah mengalir deras. Adegan ini sangat mengejutkan. Cahaya darah tampak seperti mulut besar, dan langsung mendekati keserakahan untuk menyalakannya. Saat cahaya darah melewati keserakahan, suara letupan menggemuruh dan suara dua potong logam tiba-tiba menyebar dengan gila-gilaan. Teriakan sedih melanda, dan setelah cahaya darah berlalu, keserakahan terlempar jauh ke belakang. Dia batuk seteguk darah dan wajahnya pucat. Di bawah pakaiannya, ada kilatan cahaya. Dia tiba-tiba mengenakan baju besi di balik pakaiannya. Pada saat ini, sejumlah besar retakan muncul di armornya dan menyebar dengan cepat. Pedang darah itu terlempar ke beberapa belakang ratus kaki. Setelah keserakahan terlempar kembali, dua bayangan iblis di bawah kakinya berubah menjadi gas hitam dan mengelilingi tubuhnya. Mereka membentuk badai hitam di sekelilingnya dan dengan cepat melarikan diri. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat keserakahan lolos dari badai hitam, Wang Lin berjalan keluar dari area yang menutup daun itu. Tanpa ragu, Wang Lin meraih daun itu dengan tangannya. Keserakahan, yang terluka parah, jelas tidak bisa lagi mengendalikan daun itu. Setelah Wang Lin menangkap daun itu, dia membatasinya dalam jumlah besar. Dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya sekarang, jadi dia melemparkannya ke ruang penyimpanannya. Saat dia mengangkat kepalanya, keserakahan sudah menghilang tanpa jejak. Ekspresi Wang Lin dingin, tapi ada sedikit kegembiraan di dalamnya. Menarik, keserakahan memang memiliki banyak harta. Setiap kali saya bertemu dengannya, saya mendapatkan banyak harta darinya. Terakhir kali, dia kehilangan hampir seluruh hartanya, dan mengira dia telah meninggal. Saya tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi, dan dia memiliki lebih banyak harta sekarang. Saya sedikit memahami kepribadiannya. Kecuali jika dia didorong hingga batasnya, dia jarang mengeluarkan semua hartanya seperti yang dia lakukan di planet budidaya. Dia biasanya hanya mengeluarkannya satu per satu. Dia juga punya banyak rahasia. Lupakan bagaimana dia mendapatkan semua harta karun ini. Hanya metode yang dia gunakan untuk memasuki sistem bintang kuno adalah sesuatu yang harus aku ketahui. Wang Lin mencondongkan tubuhnya ke depan dan tiba-tiba menghilang. Dua orang terbang melintasi angkasa, satu melarikan diri dan satu lagi mengejar, menyebabkan guncangan yang menggelegar di tanah jatuh. Hal ini menarik perhatian tanah jatuh, tetapi setelah mereka melihat kecepatan perjalanan kedua orang tersebut, mereka memutuskan untuk mengabaikan keduanya. Mampu bergerak dengan kecepatan seperti itu berarti tingkat kerusakan mereka sangat tinggi. Saat melarikan diri, keserakahan mengutuk dengan getir. Wang Lin dengan mudah mengikutinya dan dia tidak punya cara untuk melepaskan Wang Lin. Keserakahan kurang lebih telah terlihat melalui mekanisasi Wang Lin dan tahu dia tidak bisa bertarung. Namun, dia tidak ingin tertangkap. Saat menginjak pergi, ekspresi keserakahan berubah dan dia merasakan ke kanan. Dia mengubah arah dan mengatupkan giginya. Tangannya yang terulur dan botol giok hitam muncul di tangannya. Botol giok ini dingin dan mengeluarkan energi iblis yang kuat. Ada juga gambar yang diukir di botol, itu semua adalah gambar iblis kuno. Keserakahan berlimpah darah ke botol giok dan meraung, pinjamkan aku 300 jiwa iblis, dan setelah membunuh orang ini, aku akan menawarkan jiwa 30.000 makhluk. Saat darahnya menyentuh botol giok, darahnya terserap. Pada saat yang sama, dua duri muncul dari tempat Grid memegang botol itu. Kedua duri itu menusuk tubuh keserakahan dan mulai menyerap darah dalam jumlah besar. Semua ini terjadi dalam sekejap. Setelah botol menyerap cukup darah,
botol itu mengeluarkan desahan yang memuaskan. Di saat yang sama, sejumlah besar kabut hitam keluar dari botol giok. Botol giok itu seperti gunung berapi yang siap meletus. Kabut hitam dengan cepat terbang dan berubah menjadi jiwa iblis yang ganas. Masing-masing jiwa iblis ini memiliki satu tanduk. Mereka jelas sekali adalah iblis kuno. Mata iblis kuno ini dipenuhi dengan kebencian dan kebencian yang tak ada habisnya, seolah-olah mereka menderita penderitaan yang tak terbayangkan. Mereka berteriak marah saat mereka muncul. Tangisan sedih datang dari setan-setan ini, sungguh menggemparkan. Dalam sekejap mata, 300 jiwa iblis terbang dan mengelilingi keserakahan. Setiap jiwa iblis mengeluarkan aura seorang penggarap penyakit hawar surga yang pertama. Mereka berputar di sekitar keserakahan, membentuk badai iblis yang menggemparkan surga. Energi iblis memenuhi area tersebut. Badai menderu-deru saat menerjang angkasa. Pada saat ini, riak muncul, dan bahkan sebelum sosok Wang Lin keluar, badai menerjangnya. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit aneh. Dia segera mengenali iblis kuno di dalam badai. Setan kuno ini sangat mirip dengan Tajia. Satu-satunya perbedaan adalah mata kiri iblis kuno ini tidak memiliki bintang. Sebaliknya, ada aliran udara keruh di dalamnya, dan ketika Wang Lin melihat ini, bintang dewa kuno di antara warisan mulai berputar dengan sendirinya. Aura dewa kuno, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah. Dia dengan jelas merasakan bahwa aliran udara keruh di dalam mata jiwa iblis kuno dibentuk oleh energi dewa kuno. 300 setan kuno ini disegel oleh dewa kuno yang kuat. Dalam sekejap, pikiran Wang Lin menjadi jernih. Saat badai mendekat, suara letupan menggema di dalam tubuh Wang Lin dan dia mengeluarkan suara gemuruh. Mengaum, ini bukanlah auman yang dibentuk oleh mantra, tapi auman dewa kuno. Bintang-bintang di antara alis Wang Lin berputar dengan cepat, mengirimkan energi dewa kuno ke tubuhnya dan menciptakan raungan yang menghancurkan surga. Badai dihentikan oleh kekuatan aumannya. Tiba-tiba ia berhenti dan tidak berani bergerak maju. 300 jiwa iblis kuno dipenuhi ketakutan yang tak terlukiskan ketika mereka merasakan aura dewa kuno di dalam raungan. Mereka mengingat masa lalu yang tersembunyi dalam ingatan mereka, dan badai itu runtuh dengan sendirinya. 300 jiwa iblis kuno tersebar ke segala arah. Semua ini terjadi terlalu cepat, begitu cepat sehingga keserakahan tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia tidak mengerti mengapa hartanya runtuh hanya dengan suara gemuruh. Aku akhirnya tahu di mana kamu menemukan harta karun ini. Aku tidak menyangka kamu akan bisa sampai ke sana. Mata Wang Lin dipenuhi dengan ekstasi saat dia melangkah menuju keserakahan. Musuh. Dia musuhku. Bahkan hartaku semuanya dilawan. Keserakahan berteriak saat dia dengan cepat mundur. Melihat Wang Lin mendekatinya, dia tanpa ampun melemparkan botol giok itu ke arah lain. Dia telah melakukan ini sebelumnya. Setelah dia tiba di sistem bintang kuno, setiap kali dia memikirkan tentang apa yang terjadi, hatinya sakit sekali. Dia berjanji dalam hidupnya untuk tidak pernah membuang harta karun untuk mengalihkan perhatian seseorang saat melarikan diri. Dalam suaranya, hartanya diambil lebih buruk daripada dibunuh. Misalnya, tungku dewa kuno dan naga guntur kuno. Jika dia tahu bahwa tungku itu telah menyelamatkan Wang Lin berkali-kali, jika dia tahu bahwa naga guntur kunolah yang memungkinkan Wang Lin menjadi seorang pembudidaya guntur, jadilah terkenal di seluruh dunia, seluruh surga, dan melahirkan esensi guntur. Jika dia mengetahui semua ini, dia pasti akan batuk darah dan hampir mati karena sakit hati. Orang tua ini memiliki keberuntungan yang besar, peluang yang besar, dan disukai oleh surga sendiri. Diberkati oleh surga ketika saya berusia 8 tahun, saya menggali esensi kuning berusia 500 tahun dan melanggengkannya. Pada usia 13 tahun, saya jatuh dari tebing dan mendarat di sebelah buah vermilion yang berusia 500 tahun. Pada usia 18 tahun, ketika saya mencapai tahap pendirian yayasan, saya mendapatkan naga kuno petir. Pada tahap formasi inti, ketika melawan musuh kuat yang bukan tandingannya, sebuah tungku raksasa jatuh dari langit dan menghancurkan musuh hingga mati. Setelah itu, jalan saya selalu mulus. Lukisan gunung dan sungai, gunung jiwa, jarum jiwa, dan sebagainya semuanya diperoleh satu demi satu tanpa kesulitan. Hanya saja, jalanku tidak mulus, yaitu saat aku mengejar manik penentang surga.
Kemudian saya bertemu musuh bebuyutan yang merampas semua harta saya dan semua yang telah saya habiskan dengan susah payah untuk mengumpulkannya. Namun, saya masih beruntung dan tidak mati. Sebaliknya, saya mendapatkan lebih banyak harta saat bertualang dan menjadi kuat. Namun, Wang Lin terkutuk ini tidak membiarkanku pergi dan datang ke sistem bintang kuno. Saat keserakahan mengingat kembali kehidupannya, dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia masih mundur. Wang Lin mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman dan melangkah maju. Ketika dia melihat Grid melempar botol itu ke arah lain, dia berhenti mendinginkannya. Sebaliknya, dia menyerang botol itu. Ketika keserakahan melihat Wang Lin berputar ke arah, dia mengubah tangannya. Sebuah bendera besar muncul di tangan. Bendera ini berwarna emas, dan cahaya keemasannya mengecewakan. Ada sulaman binatang aneh di bendera ini. Ia memiliki tubuh naga tetapi tidak memiliki cakar. Sebaliknya, ia memiliki banyak pasang sayap, dengan sebagian tubuhnya berada di seolah-olah awan olah sedang terbang. Setelah mengeluarkan bendera ini, keserakahan tanpa ampun melambai dan suara getaran keluar dari dalam bendera. Binatang itu tampak hidup. Ia segera terbang keluar dari bendera dan melilit keserakahan. Mereka menjadi awan gelap dan terbang lebih cepat dari sebelumnya. Wang Lin mengabaikan keserakahan dan dengan cepat menangkap botol giok itu. Dia menunjuk lengan bajunya dan menyimpan botol itu. Dia tertawa ketika dia berbalik dan mengejar keserakahan menggunakan spatial bending. Keserakahan ini adalah bintang keberuntunganku. Wang Lin tertawa saat dia menghilang. Tubuh keserakahan terbungkus oleh awan dan dikelilingi oleh binatang aneh itu. Binatang itu memiliki hampir 100 pasang sayap, dan setiap kali mereka bergerak, kecepatannya akan meningkat pesat. Mereka melarikan diri dengan kecepatan yang terlalu cepat untuk diikuti oleh mata telanjang. Riak mengikuti mereka. Riak-riaknya seperti ombak laut. Di dalam riak, sosok Wang Lin mengejar mereka, bergerak semakin cepat. Namun, kecepatan keserakahan telah mencapai batasnya, memungkinkan dia untuk menjaga jarak tertentu dari Wang Lin. Meskipun esensi guntur Wang Lin sudah lengkap, bahkan dengan kekuatan guntur, Wang Lin tidak akan mampu mengejarnya dalam waktu singkat. Namun, Wang Lin tidak terburu-buru. Bisa bertemu seseorang dari rumah adalah hal yang menggembirakan. Saat ini, Wang Lin sangat senang. Bertemu dengan keserakahan telah membuatnya bahagia dan terkejut. Secara khusus, Wang Lin telah melihat bahwa semua harta karun keserakahan terkait dengan 3 klan Orde Kuno, dan dia telah mengidentifikasi di mana keserakahan memperoleh harta itu. Bagi orang lain, tempat itu mungkin tidak berguna, tetapi bagi Wang Lin, itu adalah keberuntungan yang tak terbayangkan. Adapun keserakahan, yang Ella memberi Wang Lin kekayaan besar ini, semakin Wang Lin memandangnya, semakin menyenangkan penampilan keserakahan. Ada hantu yang menghantuiku. Ada hantu yang menghantuiku. Keserakahan merasakan sakit di dadanya seolah-olah ada jarum yang terus-menerus menusuknya. Sumber rasa sakit ini adalah secara pribadi melihat harta karun yang dicuri darinya. Dia mencuri pedang jalak, tablet tulang pelindung, tungku kaisar, tombak setan kabut, dan bahkan tidak melepaskan roh kayu kuno. Bahkan daun berhenti kuno dan botol jiwa iblis diambil dengan paksa. Setengah dari hartaku telah menjadi miliknya, dan Wang Lin sialan itu tetap tidak mau melepaskanku. Dia tidak akan beristirahat sampai dia mengambil semua hartaku. Semakin keserakahan memikirkan hal ini, semakin dia merasa sedih dan marah. Saat kemarahannya mencapai hatinya, dia mengatupkan giginya dan memutuskan untuk tidak lari. Dia berbalik dan dengan kejam menyerang Wang Lin. Orang tua ini tidak akan lari lagi. Aku akan berusaha sekuat tenaga dan melawanmu. Mata keserakahan memerah. Dia adalah orang kejam yang telah membunuh banyak orang. Jika bukan karena fakta bahwa dia takut pada Wang Lin, serta retakan di hati daunnya yang menjadikan Wang Lin mimpi buruknya, dia tidak akan melarikan diri tanpa bertarung. Dan dia tidak akan berada dalam keadaan yang suram. Sekarang dia dipaksa oleh Wang Lin, dia telah melupakan mimpi buruk itu untuk sementara waktu. Tangannya membentuk segel dan ruang spasial raksasa muncul di segel. Serigala iblis, turun dan hukum surga. Saat keserakahan meraung, pakaiannya berkibar dan rambutnya bergerak tanpa angin. Energi iblis yang mengerikan datang dari celah di depannya. Wang Lin sangat akrab dengan aura setan ini, itu adalah aura iblis kuno. Energi iblis keluar dari celah spasial bersama dengan kabut merah.
Kabut merah dengan cepat memasuki tubuh keserakahan melalui lubangnya. Semburan tangisan menyakitkan keluar dari mulut keserakahan. Pembuluh darah di tubuhnya membengkak dan bengkok karena sakit. Pakaian di tubuhnya hancur, menampilkan baju zirah berwarna gelap. Ruang di belakangnya tampak berputar dan bayangan setinggi 100.000 kaki perlahan muncul di belakangnya. Bayangan ini adalah seekor serigala. Serigala iblis. Saat serigala iblis muncul, energi iblis di area tersebut meningkat. Sebuah pusaran muncul dengan keserakahan sebagai pusatnya dan menyapu area sekitarnya. Segala sesuatu dalam jarak 50.000 km menjadi bagian dari pusaran, dan suara gemuruh datang dari dalamnya. Serigala iblis di tengah pusaran memancarkan cahaya merah. Matanya hampir ungu, dan ia melolong. Raungannya menggetarkan surga, cukup untuk membuat hati makhluk pun yang mendengar bergetar. Rasa takut akan muncul dari jiwa mereka. Iblis kuno. Ekspresi Wang Lin menjadi serius saat energi iblis memaksanya keluar dari hubungannya dengan dunia. Saat dia muncul, serigala iblis itu melolong dan menatap Wang Lin sebelum tiba-tiba menyerang ke depan. Dari sudut pandang Wang Lin, itu seperti meteor setan yang menghantamnya. Pusarannya menyusut, yang membuatnya tampak seolah-olah serigala iblis telah menjadi jurang maut. Saat energi iblis dalam jarak 50.000 km terkondensasi menuju listrik, kekuatan isap yang kuat tercipta. Sangat sulit bagi siapapun untuk mundur dari kekuatan isap ini. Semua ini terjadi terlalu cepat. Dalam sekejap mata, iblis dunia mendekat dan berusaha memelihara Wang Lin. Kamu mencuri hartaku saat itu, sialan. Sekarang kamu datang untuk mencuri dariku lagi, sialan. Saya belum pernah dipermalukan seperti ini dalam hidup saya. Anda layak mati, 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 mati. Suara keserakahan hampir gila. Ekspresi Wang Lin tenang dan dia memancarkan dingin. Saat serigala iblis raksasa itu mendekat, suara letupan terdengar dari tubuhnya. Tubuhnya melebar hingga lebih dari 10.000 kaki dan dia menjadi dewa kuno bintang 6. Bintang dewa kuno dengan cepat berputar di antara mahkota saat dia mundur dan mengangkat tangan ke dalam. Dia mengeluarkan suara gemuruh dan mengerikan. Cahaya darah muncul. Dari jauh, seolah-olah Wang Lin sedang memegang cahaya darah yang tak ada habisnya. Cahaya darah menyilaukan dan berubah menjadi pedang darah kuno setinggi 1.000 kaki di tangan Wang Lin. Memegang pedang darah, ketika serigala iblis itu berada kurang dari 100 kaki jauhnya, tangan kanan Wang Lin ditebang. Pedang darah setinggi 1.000 kaki tiba-tiba turun dan cahaya darah memanjang hingga 10.000 kaki. Dari jauh, sepertinya Wang Lin tidak menggunakan pedang, melainkan cambuk darah. Itu berburu dengan serigala iblis. Gemuruh menggelegar ketika lampu merah darah mendarat di kepala serigala iblis. Serigala itu mengeluarkan tangisan sedih karena meninggalkan retakan besar di kepalanya. Cahaya darah dengan cepat memecahkan semua rintangan, menyebabkan retakan semakin dalam, dan akhirnya menembus tubuh serigala iblis. Satu serangan telah membelah serigala iblis itu menjadi dua. Tubuh serigala iblis yang terbelah dua jatuh melewati tubuh Wang Lin dan menghilang di antara bintang-bintang. Hanya aumannya yang landai di dunia ini. Ekspresi Wang Lin tetap netral saat dia melihat ke arah keserakahan. Ketakutan memenuhi mata keserakahan dan dia mundur sambil menjerit. Dia memetakan tangan dan mengambil harta terkuatnya tanpa ragu-ragu. Itu adalah ukiran kayu yang rusak. Namun, saat ukiran kayu itu muncul, suara tenang Wang Lin menggema di seluruh bintang. Berhenti. Keserakahan tubuh tiba-tiba berhenti dan dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Ketakutan di matanya meningkat pesat. Jangan takut. Jawab pertanyaan beberapa-ku dan aku tidak akan membunuhmu. Aku sebenarnya lupa dia bisa menggunakan mantra stop yang sangat mendominasi ini. Gelombang besar muncul di hati keserakahan dan ketakutan memenuhi matanya. Musuh ini terlalu tercela. Dia memiliki mantra ini, tapi tidak menggunakan sebelumnya dan menunggu sampai aku mengeluarkan harta terkuatku untuk jaminan harapan terakhirku. Tubuh dan jiwa asal keserakahan benar-benar membeku. Dia tidak bisa bergerak 1 inci pun dan hanya bisa menyaksikan Wang Lin mendekat. Patung yang rusak itu tidak mengeluarkan aura dan diam-diam melayang di sisi kanan grid. Tubuh Wang Lin menetap angsur menyusut saat dia bergerak maju. Ketika dia tiba sebelum keserakahan, dia sudah berubah menjadi ukuran orang normal. Dia tidak memperhatikan keserakahan tetapi mengambil patung yang rusak itu.
Setelah melihat Wang Lin mengambil hartanya yang paling kuat, keserakahan merasa seolah-olah ada pedang yang menusuk jantungnya. Sekali, dua kali, ratusan, ribuan, puluhan ribu kali, pedang itu menusuk jantungnya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada keserakahan hingga darah mengalir dari sudut mulut. Itu hanya harta karun, saya yakin keserakahan senior tidak akan pelit. Saat itu, senior memberiku banyak harta, dan sekarang kita bertemu lagi, aku akan dengan senang hati menjalaninya. Wang Lin sambil tersenyum dengan hati-hati melihat patung yang rusak itu. Ekspresi Wang Lin berubah saat dia melihat patung itu. Patung ini terlihat sangat biasa saja dan banyak bagian yang rusak. Itu adalah ukiran seseorang, tetapi tampak aneh. Orang ini tampak seperti pria parubaya yang mengenakan jubah bermotif awan. Dia memiliki penampilan yang sederhana namun memberikan kesan keagungan. Perasaan keagungan tidak kuat dan tidak membuat Anda takut, tetapi ketika terjadi Wang Lin bersentuhan dengan patung itu, seluruh tubuhnya bergetar. Tubuhnya gemetar, ruang sebelum Wang Lin menghilang dan semuanya terkoyak. Kekuatan yang tak terlukiskan keluar dari mata patung itu dan memasuki pikiran Wang Lin. Dunia bergemuruh di telinga Wang Lin dan bahkan ruang itu sendiri pun terkoyak. Seluruh dunia runtuh dalam kekecewaan dan Wang Lin, yang terkena dampak pukulan itu, tersesat dalam kebingungan ini. Setelah waktu yang tidak diketahui, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun. Sampai suatu hari Wang Lin melihat sebuah benua kosong. Benua ini tidak terbatas. Wang Lin tercerahkan, dia merasa bahwa ukuran benua ini jauh melebihi keseluruhan sistem bintang kuno. Apalagi jika alam dalam dan alam luar digabungkan, mereka bahkan tidak akan mencakup 1/10.000 benua. Segala sesuatu yang dia lihat dalam pikiran menghilang dan berubah menjadi ketiadaan. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia terbangun. Ruang tetaplah ruang itu, dunia tetaplah dunia yang sama. Mata Grid dipenuhi ketakutan dan dia tidak bisa bergerak karena mantra stop. Wang Lin diam-diam merenung. Tidak peduli berapa tahun yang dia habiskan dalam keadaan misterius itu, karena setelah dia terbangun, Wang Lin menyadari bahwa itu hanya sesaat. Jika memang ada suatu waktu, maka itu adalah saat berkumpulnya patung. Apakah itu ilusi? Wang Lin mengungkapkan ekspresi yang rumit. Dia tidak mengerti, tapi apa yang dia lihat membekas di dalam hatinya. Dia tidak akan pernah bisa melupakannya dalam hidupnya. Itu, ada apa? Menatap Wang Lin pada patung itu sekali lagi. Kali kedua ini berbeda dari sebelumnya. Patung yang tampak biasa itu sepertinya telah berubah dan memancarkan rasa keagungan yang tak terlukiskan. Keagungan ini dapat membuat penggarap manapun sebelum merasa seperti semut, bahkan dunia pun harus menyerah. Wang Lin bahkan memiliki perasaan samar-samar bahwa bahkan para penggarap langkah ketiga pun akan gemetar di depan patung. Siapa dia? Wang Lin memikirkan dalam diam. Dari semua patung yang pernah dilihatnya dalam hidupnya, hanya patung King Lin di negeri roh iblis yang mampu menghancurkan pikiran seseorang. Meskipun patung ini tidak membongkar pikiran seseorang, Wang Lin memiliki perasaan samar bahwa patung King Lin seperti semut di depan patung ini. Patung itu hanyalah seorang pria parubaya biasa. Pria itu memandang dengan ekspresi tenang, tidak ada emosi yang ditampilkan. Dari mana kamu mendapatkan patung ini? Wang Lin masih melihat patung itu dan bukan pada keserakahan ketika dia berbicara. Saat dia berbicara, dia membuka mulutnya yang melonggarkan mantra stop pada keserakahan sehingga dia bisa berbicara. Keserakahan berpikir sejenak sebelum menghela napas dan berkata, di makam kuno. Untuk memasuki sistem bintang kuno, Anda harus menghancurkan formasi alam penyegel, yang tidak mungkin dilakukan dengan tingkat testosteron Anda. Bagaimana kamu sampai di sini? Suara Wang Lin dingin dan memenuhi pikiran keserakahan, menyebabkan keserakahan tubuh bergetar. Itu juga makam kuno itu. Semua hartaku diperoleh di makam kuno itu. Keserakahan menyerah untuk melawan. Dia mengerti bahwa jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia mungkin memiliki peluang untuk bertahan hidup. Dia tahu bahwa orang di hadapannya adalah monster dan tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Jika dia menimbulkan kekayaan Wang Lin dan Wang Lin menggunakan pencarian jiwa, bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan kewarasannya. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat ke arah keserakahan dan perlahan berkata, makam apa? Menjelaskan secara detail, jangan paksa aku mencari jiwamu.
Keserakahan tidak berani berpura-pura menjadi apapun dan dengan cepat berbicara. Setelah melarikan diri dari ular Moongazar, saya tidak mati tetapi bersembunyi di planet yang setengah terbengkalai di Alheaven. Saya bersembunyi dari Anda dan menghabiskan waktu untuk memulihkan diri. Setelah sekian lama, aku tidak melihatmu mengejarku. Saya menyadari Anda mungkin mengira saya sudah mati. Saya merasakan ketenangan pikiran dan fokus untuk memulihkan diri di planet itu sampai saya benar-benar pulih. Lalu saya memutuskan untuk pergi. Saat itu, kamu tidak lagi berada di Alheaven. Seluruh sistem bintang seluruh langit sangat kosong karena sebagian besar anggotanya telah pergi ke sistem bintang aliansi untuk berjanji. Ini memberi saya kesempatan. Saya aman sepanjang perjalanan dan saya tidak ingin kembali ke Alliance Star System. Juga, karena aku dimakan oleh Moongazar, bau busuk telah melekat pada tubuh dan jiwa asalku. Baunya masih melekat dan tidak rusak. Jadi, saya melakukan perjalanan melintasi bintang-bintang, mencari cara untuk menghilangkan bau busuk dari tubuh saya. Siang dan malam berlalu hingga suatu hari aku mendekati penghalang alam surgawi petir. Di sana, saya menemukan pusaran yang aneh. Pusaran itu muncul sangat tiba-tiba seolah-olah sengaja muncul di hadapanku. Saya tidak mengira itu aneh, saya telah membahas hal-hal yang lebih aneh lagi dalam hidup saya. Seperti saat aku berada di tahap formasi inti, aku menghadapi musuh yang bukan tandinganku dan tungku jatuh dari langit, menghancurkan musuhku sampai mati. Wang Lin mengerutkan kening dan berkata, tetap pada titik. Tubuh keserakahan bergetar dan dia dengan cepat berkata, setelah pusaran itu muncul, saya memiliki perasaan yang kuat di pikiran saya. Saya belum pernah merasakan perasaan kepuasan ini sebelumnya. Bukan saat tungku jatuh dari langit dan membunuh musuhku, atau saat aku melihat ular Moongazar. Saat dia mengatakan ini, dia melihat Wang Lin mengerutkan keningnya. Pikirannya terasa dingin dan dia berhenti membuang-buang waktu. Saya tidak segan-segan melakukan tikungan ke arah pusaran air tersebut. Saat saya memasukinya, pusaran itu menghilang. Pusaran itu muncul tidak lebih dari 3 tarikan napas. Mata Wang Lin berbinar dan kemudian menetap angsur menjadi dingin. Dia menatap keserakahan dan perlahan berkata, sepertinya pusaran itu dibuka khusus untukmu. Ekspresi keserakahan berubah dan dengan cepat berkata, saya tidak berbohong, semua yang saya katakan adalah benar. Saya tahu Anda tidak mempercayai saya, tetapi kenyataannya, dan ini bukan satu-satunya kejadian yang terjadi pada saya. Saat saya berumur 8 tahun, hanya bermain di desa. Saya dapat menemukan esensi kuning. Saya jatuh dari tebing dan menemukan buah vermilion dan memperoleh naga petir kuno. Tungku itu jatuh dari langit dan membunuh musuhku. Yang lain perlu berjuang untuk tungku hujan, tetapi saya baru saja terbang keluar dan tungku hujan terbang ke arah saya. Saat memasuki alam surgawi, orang lain menghabiskan banyak waktu dengan hati-hati mencari batu giok surga tetapi hanya menemukan sedikit. Ketika saya pergi ke sana untuk pertama kalinya, saya diteleportasi ke dalam gua Raja Surga. Ada juga warisan kuno dari aliansi yang sulit ditemukan pintu masuknya oleh orang lain. Saya berjalan 3 langkah dan diteleportasi ke dalam. Keserakahan takut Wang Lin tidak akan mempercayainya. Jika itu semua bohong, itu tidak masalah, tapi keserakahan tahu bahwa semua yang dia katakan adalah benar. Kadang-kadang bahkan dia berpikir sulit dipercaya. Wang Lin menyela penjelasan keserakahan dan perlahan berkata, lanjutkan. Apa yang kamu lihat setelah memasuki pusaran? Pusaran itu sepertinya adalah dunia lain, itu sangat kacau dan penuh dengan celah spasial. Hanya 1 langkah berarti malapetaka. Ada banyak sekali bongkahan batu yang mengambang, dan kedalamannya dikelilingi kabut, jadi saya tidak bisa melihat dengan jelas. Saya tidak dapat menemukan jalan keluar di sana dan terkunci di sana selama ratusan tahun. Aura kematian di sana sangat kuat, dan dari pengamatanku, berpikir tempat itu seharusnya adalah kuburan. Saya bahkan melihat kepala raksasa di atas batu besar. Kepala ini berukuran sekitar 1000 kaki dan sangat ganas. Ada bintang di antara penanda. Saya menemukan tungku kaisar di sana. Masih ada asap dupa yang menyala seolah sedang beribadah. Saat saya masuk lebih dalam, saya menemukan lebih banyak lagi kepala. Semua kepala ini memancarkan kebencian dan keengganan yang kuat. Beberapa dari mereka mempunyai 1 atau 2 tanduk. Beberapa dari mereka memiliki harta karun di hadapan mereka. Saat keserakahan mengingat hal ini,
Ada sedikit ketakutan di matanya. Bersambung.